Hahaha. Hahaha. Gadis kecil, meski matamu buta, bentuk tubuhmu lumayan juga. Keparat, 100 juta rupiah akan aku kembalikan. Cepat lepaskan adikku. Apa tidak ada hukum lagi? Zhang Li. Sejak saat kau dilahirkan, takdirmu memang hanyalah pemulung sampah. Yang satu buta, yang satu pecundang. Nyawa kalian berdua jika digabung, bahkan tidak bernilai 100 juta rupiah. Inilah takdir. Terimalah kenyataan ini. Di kota King ini, kakak Hai adalah hukumnya. Hari ini aku akan mencicipinya lebih dulu untuk kakak Hai. Lepaskan aku. Aku akan melawanmu. Lepaskan dia. Enyah kau. Akan kuhabisi kau. Selamat. Anda telah memasuki dunia sistem. Kalahkan Tuan Dao untuk mendapatkan hadiah dan kembali ke dunia nyata. Kebangkitan tangan dewa. Tangan dewa? Selamat. Anda telah lulus ujian. Tangan dewa dapat meningkatkan barang biasa menjadi barang ajaib. Ditingkatkan menjadi tongkat pemukul anjing. Ini dapat meningkatkan kekuatan darah dan energi pemiliknya secara signifikan. Jadi ternyata tangan dewa adalah kemampuan sakti itu. Berani-beraninya kau merusak kesenanganku. Sekarang akan kukirim kau ke alam baka. Hei. Hei. Tadi itu semua nyata. Tuan, mohon ampuni saya. Tuan, mohon ampuni saya. Saya sungguh buta karena tidak mengenali kehebatan Anda. Mohon ampuni nyawa saya yang tidak berharga ini. Beritahu kakakmu Xiahai, jika ada masalah, cari saja aku. Jika berani menyentuh keluargaku lagi, aku akan menghabisi nyawamu yang tidak berharga itu. Baik. Pergi. Kakak, aku sangat ketakutan. Xiaolan, jangan khawatir. Kedepannya tidak akan ada lagi orang yang bisa menindas kita. Zhang Li, keluar kamu sekarang juga. Kenapa datang lagi? Ibu, kenapa ibu bersikeras membawaku ke sini? Bukankah aku hanya membuat mata Zhang Xiapalan itu tidak bisa melihat? Itu salahnya sendiri, bukan urusanku. Sayang, begitu dua orang rendahan itu menandatangani surat perdamaian, semuanya akan baik-baik saja. Tapi keluarga Kiao sangat menjaga harga diri. Jangan sampai masalah ini memengaruhi perjodohan kedua keluarga kita. Siapa yang kamu sebut orang rendahan? Aku saja belum marah. Malah kamu yang berteriak. Kamu sengaja melukainya, hingga adikku kehilangan penglihatannya. Lagi pula, kamu yang memohon padaku. Aduh, sudahlah kamu. Kamu dan adikmu itu sama sekali tidak punya hubungan darah. Hanya dua anak rendahan dari panti asuhan. Di siang hari kalian memanggil kakak dan adik dengan mesra, entah apa yang kalian lakukan saat hari sudah gelap. Jika kamu berani menghina adikku lagi, awas, aku akan memberimu pelajaran. Ibu, lihat dia. Masih saja berlagak. Bukankah kamu hanya menginginkan uang? Ayo, ini untukmu. Aku anggap saja uang ini untuk memberi makan hewan. Cepat pergi dari sini. Kalau tidak, aku tidak akan segan padamu. Ayo, bukankah kamu ingin memberi pelajaran padaku? Kalau berani, pukul saja aku. Pukul di sini. Apa kamu berani? Ini kan kamu yang memintanya padaku. Ngomong-ngomong, tekstur wajahmu terasa sangat bagus ya. Ibu, dia berani-beraninya memukulku. Benar-benar keterlaluan. Kamu berani sekali memukul putri kesayanganku. Harga pakaian putriku bisa untuk membeli nyawa anjingmu itu. Apa kamu tahu itu? Dasar bajingan. Aku tidak hanya akan membutakan mata adikmu, aku akan melumpuhkan kedua tanganmu. Dan membuat ibumu yang sekarat itu menemui Raja Akhirat lebih cepat. Kalian sekeluarga sepertinya sudah bosan hidup. Semut rendahan seperti kalian seharusnya segera menghilang dari dunia ini. Aku ingin melihat siapa di antara kita yang akan pergi lebih dulu. Masih mau mediasi? Si miskin mau mencelakai orang. Si miskin mau mencelakai orang. Halo? Zhang Li, kan segera bayar biaya pengobatannya, atau ibumu akan dipindahkan dari ruang rawat. Apa? Xiaolan, aku akan pergi ke tempat kakak iparmu. Uangnya ada padanya. Aku harus membayar biaya pengobatan ibu. Tuan muda Zhou, kamu jauh lebih hebat daripada pacarku, Zhang Li. Aku bisa lebih hebat lagi? Mau merasakannya? Ih, nakal ya. Apa yang kalian lakukan? Zhang Li, atas dasar apa kamu masuk ke rumahku tanpa izinku? Bukankah seharusnya kamu memberiku sebuah penjelasan? Bukankah kamu sudah melihat semuanya? Penjelasan apa lagi yang kamu inginkan? Apa kamu masih ingin mencaciku? Kamu. Aku bahkan belum menyalahkanmu karena mengganggu kesenangan Tuan muda Zhou. Tuan muda Zhou, maaf ya. Tunggu sebentar sampai aku mengusir pemulung ini, lalu aku akan menemanimu dengan baik. Baiklah. King. Kamu benar-benar tidak punya harga diri sedikit pun. Apa itu harga diri? Apakah hidup melarat bersamamu itu yang disebut punya harga diri? Menjaga ibumu yang hampir tiada dan adikmu yang tidak bisa melihat itu punya harga diri? Kamu terlalu percaya diri? Orang miskin itu harus tahu diri. Apakah wanita secantik ini layak untuk kamu miliki? Kalian pasangan tidak tahu malu. Beraninya kalian membicarakan hal kotor ini dengan sangat indahnya. Kita berakhir. Berikan uangku yang ada padamu.
Kamu akan menyesal setelah hari ini. Dia pikir dia sedang berada di dalam novel, mencoba menggunakan drama roda kehidupan yang berputar itu pada kita. Uang itu sudah habis aku pakai. Uang yang hanya sedikit itu bahkan tidak cukup untuk acara minum teh sore bersama teman-temanku. Itu adalah uang untuk pengobatan ibuku. Kak, kenapa pintunya tidak ditutup? Tuan Muda Zhou, ini adalah sepupuku Wu Kang. Dia adalah petarung nomor 1 di bawah pimpinan Kak Hai, tangannya sudah banyak berurusan dengan nyawa orang. Aduh ampun Kak, ampuni aku. Apa dengan ekspresi begitu? Pukul dia saja. Tidak menyangka ya kita bertemu lagi, jodoh sekali ya. Berandal kecil dan sepasang pasangan menjijikkan ini. Keluarga kalian benar-benar berbakat. Sekarang juga cepat berikan aku uang. Kalau tidak, tak ada satupun dari kalian yang bisa keluar dari pintu ini. Jangan mimpi, aku tidak akan memberimu uang, aku tidak punya uang. Jangan banyak bicara. Cepat berikan uang untuk Kakak Li. Kamu memukulku demi orang asing? Kamu lebih membela orang luar ya? Cepatlah sedikit, ayo pergi ambil. Kakak Li, ini uangnya. Buka mata kalian lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Lihat bagaimana aku Zhang Li akan menginjak-injak pasangan menjijikkan ini di bawah kakiku nanti. Hati-hati di jalan ya Kakak Li. Ya, sekarang kamu membantu orang asing untuk memukul kakakmu sendiri. Kamu lebih membela orang lain. Tega sekali kamu melakukan ini padaku. Aduh, jangan menangis lagi. Kalau tadi aku tidak melakukannya, kita semua pasti akan tamat. Benarkah? Bocah miskin ini sehebat itu? Kemarin aku melihat sendiri dia memukul dengan satu tongkat dan membuat salah satu saudaraku terluka parah. Sekarang dia masih terbaring di rumah sakit. Hari ini aku datang untuk meminjam uang biaya pengobatan padamu. Dia membuat saudaramu terluka parah. Tapi kakak Hai tidak peduli. Kakak Hai tidak akan tinggal diam. Melihat gelagatnya dia mau pergi ke rumah sakit kan? Tunggu saja. Nanti malam dia sudah tidak bernyawa lagi. Orang ini jadi begini setelah tertabrak olehku. Tolong periksa dia sebentar. Untung ada sebotol air. Tangan dewa. Bisa ditingkatkan menjadi air suci yang dapat membantu manusia meringankan penyakit dan berkhasiat memperpanjang usia. Hanya tersisa satu teguk, mohon maafkan kelancanganku. Semuanya cepat lihat. Dia menabrak orang dan sekarang malah mau melecehkannya. Semuanya jangan biarkan dia melarikan diri. Ada pemukulan, dia memukul orang. Dia bukan hanya menabrak tapi juga memukul orang. Apa yang sedang kamu bicarakan? Sudah menabrak orang, masih mau mencuri barangnya, dan memukul pula. Apa sudah tidak ada hukum lagi di sini? Hanya karena aku membongkar perbuatanmu, kamu jadi memfitnahku. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri kalau kamu menabrak orang itu, jangan harap bisa mengelak. Semuanya kemari, dan lihatlah, dia bukan hanya tidak mau bertanggung jawab, tapi juga memukul orang. Semuanya harus membantuku memberi dia pelajaran. Lihat saja pakaian yang dia kenakan. Sudah terlihat kalau dia bukan anak dari keluarga baik-baik, dia sama sekali tidak punya etika. Aku tidak tahu kalian ini bodoh atau jahat karena hanya mendengar perkataan sepihaknya. Lalu kalian langsung mempercayainya begitu saja. Hei, berandalan kecil. Kami melihatmu melakukan kejahatan ini dengan mata kepala kami sendiri. Cepat bawa anak ini ke kantor polisi. Tunggu, Anda tidak apa-apa? bukan dia yang menabrak saya. Dialah yang menabrak saya. Memang saya yang menabraknya, apa yang bisa kalian lakukan pada saya? Kenapa kamu berbohong seperti itu? Hingga saya menyalahkan orang baik. Kamu sendiri sangat bodoh. Dan sekarang kamu menyalahkan saya. Kamu juga sama, kalian berdua berasal dari sarang yang sama, kalian pantas saya tipu. Kamu benar-benar keterlaluan. Baiklah, semuanya sudah jelas sekarang. Tidak ada lagi yang perlu kamu jelaskan. Kamu mau lari setelah menuduh saya? Bahkan jika saya tidak lari, apa yang bisa kamu lakukan pada saya? Apa kamu tahu siapa paman saya? Kamu akan ketakutan jika mendengarnya. Saya tidak peduli siapa pamanmu. Memangnya pamanmu itu siapa? Paman saya bukan orang sembarangan. Maksud saya dia adalah orang penting. Baik-baik. Kamu sedang menjebak saya ya. Tunggu saja, kamu tamat. Paman saya adalah Siahai Kak Hai. Kak Hai, Dia kerabat Syahai, cepat pergi. Ayo pergi. Orang yang tidak tahu diri? Bukankah tadi kamu sangat sombong? Kemarilah, saya ingin lihat seberapa hebat kemampuanmu. Ternyata dia orangnya Siahai. Pantas saja kelakuannya sangat buruk. Maaf saja. Nama saya Zhang Li. Saya punya dendam dengan Siahai. Tunggu saja pamanmu datang mencari saya. Cui. Sampah masyarakat. Hei, suster. Di mana ibu saya? Ternyata, ibumu yang berbaring di sini sebelumnya, dia dipindahkan ke lorong, karena belum membayar biaya medis. Apa? Bukankah kalian bilang, kalau hari ini, aku sudah membayar biayanya, maka semuanya akan beres? Lagi pula, sebagai tenaga medis, apakah kalian tidak memiliki etika profesi yang paling mendasar sama sekali? Aku tidak tahu kalau ada hal semacam itu. Yang aku tahu hanyalah kau belum membayar biaya pengobatan. Dan apa kau tidak tahu kalau di rumah sakit dilarang berisik? Apa kau ingin aku memanggil petugas keamanan? Kenapa berisik sekali? Maaf sudah mengganggu. Ada seseorang yang membuat onar. Ini akan segera diatasi. Benar-benar tidak punya tata krama? Panggil saja petugas keamanan untuk mengusirnya. Tenang saja, saya akan segera memanggil petugas keamanan. Apakah Anda merasa nyaman tinggal di kamar ini? Jika merasa tidak nyaman, saya akan menggantinya dengan kamar yang baru. Bukankah kamar di rumah sakit kalian sedang sangat terbatas? Apa masih bisa ganti kamar? Namun jika Anda ingin pindah, saya jamin akan mengaturnya sampai beres. Paling-paling saya tinggal menyuruh beberapa pasien keluar dari rumah sakit, biar mereka memberikan tempatnya untuk Anda. Gadis kecil yang hebat?
Kamu sangat pintar mengambil hati ya. Kaulah yang menyuruh ibuku pindah keluar dan membiarkan orang ini masuk, bukan? Kalau iya memangnya kenapa? Ini adalah Tuan Lei, salah satu dari 10 orang terkaya di kota King. Membiarkan ibumu mengalah untuk beliau adalah kehormatan bagi keluargamu. Apakah etika profesi yang paling mendasar, sekalipun sama sekali tidak berharga di hadapan uang? Sudahlah. Jangan ganggu waktu istirahatku. Cepat pergi dari sini. Jika kau tidak puas, silakan laporkan aku. Lagi pula, surat pengaduan untukku. Kalau tidak ada 1.000, pasti sudah ada 10.000. Bertambah 1 atau berkurang 1 darimu, tidak ada bedanya. Laporan apa itu? Direktur Hua, Ternyata kau. Coba katakan lagi apa yang baru saja kamu katakan. saya. Kenapa kamu malah gagap? Sudah, kurasa kamu tidak perlu bicara lagi. Apakah kamu mau mengundurkan diri sendiri atau mau aku yang memberhentikanmu? Direktur Hua, saya salah. Tolong maafkan saya kali ini. Saya tadi hanya asal bicara. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Pergi sana. Direktur Hua, saya sudah lama mendengar nama besar Anda. Saya sengaja datang ke rumah sakit ini untuk menemui Anda. Pemuda tampan, terima kasih banyak untuk bantuanmu hari ini. Ah, tidak apa-apa. Itu hanya bantuan kecil saja. Dari manapun asalmu, kembalilah ke sana dan kosongkan ruangan bangsal ini untukku. Direktur Hua, apa maksud Anda? Nama saya Leiting. Anda masih ingat saya bukan? Tidak peduli lighting atau kilat, kalau disuruh pindah ya pindah saja. Rumah sakit punya peraturannya sendiri. Direktur Hua, Anda. Kurasa kamu juga orang yang terpandang. Apakah kamu mau aku memanggil petugas keamanan untuk mengusirmu? Baik, kejadian hari ini akan saya Leiting. Ingat baik-baik. Pemuda tampan, cepat bantu orang itu masuk ke dalam. Baiklah, terima kasih. Terima kasih banyak, Dr. Hua. Apakah ada hal lain lagi? Kantorku ada tepat di sebelah. Segera cari aku jika ada masalah apapun. Siang atau malam pun tidak masalah. Aku. Karena siang tadi kamu menciumku, aku harus membalasnya nanti. Kakak, dia adalah Zhang Li. Zhang Li, kamu akan binasa hari ini. Ibu yang penyakitan itu dan adik perempuanmu yang buta juga akan ikut binasa bersamamu. Mengancam keluargaku. Kurasa kamulah yang akan binasa. Kursi rumah sakit dapat ditingkatkan menjadi tahta dewa. Parang dapat ditingkatkan menjadi pedang perang fajar. Jaket kulit dapat ditingkatkan menjadi zirah dewa perang. Aku memilih Zirah Dewa Perang. Tangan Tuhan. Hei, Zirah dewa perang mengabaikan semua kerusakan. Dan kondisi fisik mencapai batas manusia biasa. Serang bersama. Hajar dia. Dalam 1 hari, hanya bisa menggunakan tangan Tuhan 2 kali untuk meningkatkan barang. Memaksakan penggunaan tangan Tuhan untuk ketiga kalinya, maka akan segera menerima balasan yang kuat. segera menerima balasan? Kenapa tidak bilang dari tadi? Hei. Efek serangan balik ini membuatku terlihat 10 tahun lebih tua. Tidak masalah. Jika 1 orang datang, aku akan menghabisinya. Jika 100 orang datang, aku akan menghabisi 100 orang. Apa yang akan kamu lakukan? Kurang ajar kamu. Kamu tidak apa-apa. Tendangan yang bagus. Tenanglah. Tuan Lei, apakah itu benar-benar Kak Hai yang legendaris? Ya, anak ini akan segera tamat. Sudah aku bilang, anak muda jangan terlalu angkuh. Lihat saja. Dia sedang mendapatkan balasannya sekarang. Hei, Nak, bukankah kamu sangat sombong? Kali ini Kak Hai datang sendiri. Aku ingin lihat bagaimana kamu bisa bersikap sombong. jadi kamu yang bernama Zhang Li? Siahai. 3 hal. Pertama, berlutut dan bersujudlah. Kedua, patahkan 1 lenganmu sendiri. Dan serahkan adik perempuanmu padaku. Hahaha. Dilarang merokok di tempat umum. Bocah kurang ajar, apakah kamu tahu sedang bicara dengan siapa? Aku juga memberimu 3 pilihan. Pergi sekarang. Segera pergi dari sini sekarang juga. Beraninya kamu, coba katakan sekali lagi. Berani sekali dia bicara seperti itu pada Kak Hai. Dia benar-benar nekat. Siahai, sangat kejam. Anak muda ini benar-benar tidak ada takutnya. Aku beri kamu 3 hitungan. Aku juga memberimu 3 hitungan. Apa? 2, Tidak bisa. Aku sudah tidak tega melihat kelanjutannya. 3. Kamu benar-benar mencari masalah. Sudah tidak ada kesempatan lagi, Siahai. Serang. Cuma kejadian kecil begini saja sudah membuatmu ketakutan. Bukankah sudah kukatakan jangan merokok di tempat umum? Tampar aku. Tampar, ayo tampar.
Gila apa dia ini manusia? Hehe, suaraku tadi agak terlalu keras. Maaf ya. Tidak apa-apa, aku memaafkanmu. Kenapa tabiat burukmu itu sulit sekali diubah? Istirahatlah yang baik. Besok aku akan membawakan obat mujarab, supaya penyakit ibu segera sembuh. Ali, apakah obatnya sangat mahal? Kita tidak usah berobat lagi, demi menghemat uang. Tidak apa-apa ibu, aku punya uang. Aduh, siapa ini? Seorang wanita mandul. Dan seorang anak buangan sedang berpura-pura saling menyayangi di sini. Kincing, demi hubungan kita dulu, aku tidak akan mempermasalahkannya. Mulai sekarang pergilah sejauh mungkin. Masih berani sombong di sini? Apa kamu tahu kalau kamu sudah menyinggung orang yang salah, kamu akan segera hancur? Siapa yang aku singgung? Syahai. Ali, kenapa kamu bisa menyinggung dia? Orang itu sangat jahat. Bagaimana bisa kamu berurusan dengannya? Tidak apa-apa. Jangan dengarkan omong kosongnya. Syahai? Kak Hai? Sepupu, ada apa denganmu? Dia adalah Syahai. Diam kamu. Kak Li, masalah ini tidak ada hubungannya dengan aku dan Kak Hai. Iya, benar sekali. Ini semua adalah ulahnya. Tak disangka Syahai sekaya ini. Haha, ada 200 miliar rupiah di kartu ini. Ini biaya pengobatan untuk saudara. Hahaha. Biaya pengobatan. Haha. Terutama untuk berterima kasih atas bimbingan Kakak Li kepada kami. Sekadar tanda terima kasih kecil. Ini Ya, hanya sedikit hahaha. tanda hormat. Sudah menemani ibu seharian semalaman. Aku harus pulang untuk menjenguk Xiaolan. Jangan melawan lagi. Malam ini kaulah yang ingin berkencan denganku. Orang licik, apa yang kamu masukkan ke dalam minumanku? Hanya memberimu sesuatu yang sedikit menggairahkan. Bagaimana rasanya sekarang? Apa kamu merasa sangat bergairah dan tak bisa menahannya? Hei, Siapa itu? Segera pergi, jangan ganggu kesenanganku. bagaimana jika aku tetap ingin ikut campur? Maka jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar. Berani mencampuri urusan Tuan Muda Zhou. Percaya atau tidak, aku akan melenyapkan seluruh keluargamu. Coba saja kalau berani. Ternyata kamu. Masih ingin melenyapkan seluruh keluargaku. Kebetulan sekali kita selesaikan semua masalah lama dan baru sekaligus. Kamu. Nona, apakah Anda baik-baik saja? Panas sekali. Nona, Tolong bantu aku. Hai Zhou, apa yang kamu lakukan padanya? Tolong aku. Zhang Li, sialan. Kamu sudah 2 kali merusak rencanaku. Tunggu saja. Aku akan membuatmu tidak bisa tinggal di kota Qing lagi. Kalau berani jangan lari. Tolong aku. Tangan dewa sudah berlalu 1 hari. Seharusnya sudah bisa digunakan. Tangan dewa. Tangan hantu tabib sakti menyalurkan tenaga pada meridian dapat menetralkan segala racun. Nona, maafkan kelancangan saya. Lepaskan adikku. Apa yang kamu lakukan pada adikku? Hal ini tidak ada hubungannya denganku. Itu semua karena... Tidak ada hubungannya, tidak ada hubungannya. Tapi tanganmu ada di dada adikku? Aku hanya lewat untuk menolong adikmu tapi kamu malah menjebakku. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bagaimana bisa dibilang menjebak? Semuanya dilakukan oleh Zhou Linfeng. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Tuan Muda Zhou dan keluarga Kiao adalah kerabat dekat. Kamu ingin melimpahkan kesalahan, carilah orang lain yang lebih masuk akal. Aku tidak punya waktu untuk omong kosong denganmu di sini. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Tangkap dia. Hei, Kau berani membalas. Tahu tidak siapa aku? bukan urusanku. Kau? Kau, apa maumu? Benar-benar tidak tahu berterima kasih. Kedepannya luangkanlah waktu untuk mengawasi adikmu baik-baik. Jangan biarkan dia bergaul dengan orang yang tidak benar. Anak muda, jangan sampai kau kutangkap. Kakak, akhirnya kakak kembali. Kamu sudah dewasa sekarang, harus lebih berhati-hati. Jika sampai orang lain melihatnya, nanti kamu tidak akan bisa menikah. Lagi pula aku memang tidak ingin menikah. Itu tidak boleh. Mana mungkin kamu menemaniku, selamanya di tempat barang bekas ini. Kakak, sebenarnya aku selalu menyukaimu. Aku juga menyukaimu. Benarkah? Tentu saja benar, kamu adalah adik kandungku sendiri. Tapi aku tidak ingin menjadi adikmu.
Entah barang ajaib apa yang akan dihasilkan dari benda ini. Tangan dewa. Alat pendeteksi harta karun dapat membantu Tuan mencari barang berharga. Xiaolan, kita kaya mendadak. Apa yang sedang kakak bicarakan? Ayo kemari kak, ayo kemari. Silakan mampir dan lihat. Barang-barang saya ini barang bagus. Harganya sangat jujur. Tidak ada barang yang bagus ya. Coba lihat yang satu ini. Semuanya adalah barang yang sangat berkualitas. Jangan pergi dulu. Kak, kalau tidak puas, saya masih punya barang lain. Barang apa itu? Ini baru saja digali dari tanah. Ini barang bagus, sungguh. Berapa harganya? 2 juta rupiah untuk satu keping. Itu terlalu mahal. Ini barang berkualitas tinggi. 400.000 rupiah untuk satu keping. Saya akan borong semuanya, kalau harganya segitu. Aduh, Kalau tidak mau jual, saya pergi. saya membelinya dengan harga 400.000 rupiah. Jadi dijual atau tidak? Ayolah, tambahkan sedikit lagi agar saya bisa dapat untung sedikit. Tadi sangka aku bertemu dengan seorang orang bodoh yang mudah ditipu ini. Keberuntunganku akhirnya datang. Cih, kau sedang membual ya? Barang ini pasti beli di aplikasi belanja murah yang harganya sangat rendah. Nilainya cuma 400.000 rupiah. Kalau tidak mau jual, aku pergi ya. Kemarilah, aku jual padamu. Coba hitung. Ayo coba kau hitung. Kudengar kotakmu ini cukup bagus. Berikan saja padaku sebagai hadiah. Kita memang berjodoh. Aku berikan padamu. 20 keping harganya 8 juta rupiah. 20 keping harganya 8 juta rupiah. Tunggu, jangan beli itu. Tunggu, jangan beli. Kamu tertipu. Ini paling hanya seharga 10.000 rupiah. Kamu? Sudah terjual? Barang tidak bisa dikembalikan. Dan kamu juga, jangan menjelekkan barang saya, dan jangan meremehkan kejelian mata saudara saya ini. Kenapa kamu bersikap seperti ini? Kenapa kamu membantuku? Aku ingat kamu. Terima kasih untuk yang kemarin. Bukankah kakakmu ingin membawaku pergi? Salah paham, itu semua hanya salah paham. Bos, apakah koin-koin tembaga itu masih ada? Sudah terjual. Sudah terjual? Hei saudara, aku sangat menyukai koin tembaga ini. Berapa harga belimu? 400.000 rupiah. Aku tawar 1 juta rupiah. Astaga, hari ini semua sasaran empuk berkumpul di sini. Apa mungkin aku salah lihat? Ini bukan baru diproduksi kemarin, melainkan baru saja digali kemarin. $20 keping. 20 juta rupiah. Sepakat. Hei saudara, aku merasa tidak nyaman membawanya. Lebih baik berikan kotak ini padaku. Hei, kotak ini bernilai 1 miliar rupiah. Ampun, barang rongsokan ini kamu tawar seharga 1 miliar rupiah? Jangan main-main. Jalanan ini adalah milik keluarga Zhu. Jika mereka tahu kamu membuat keributan di sini, kamu tidak akan bisa masuk lagi. Apa-apaan barang seperti itu ditawar 1 miliar rupiah? Apakah kamu sudah gila? Bukankah ini hanya sebuah kotak rongsokan? Anak muda ini sungguh pemberani? Baiklah. Saya akan membelinya seharga 1 miliar rupiah. Benarkah orang naif bertemu dengan orang naif lainnya? Ini sungguh tidak masuk akal. Kamu ini, apa kamu benar-benar ingin membelinya? Astaga, anak muda ini sangat mudah ditipu. Tunggu sebentar, orang ini sepertinya tidak asing. Tidak disangka, hari ini saya bertemu dengan orang yang hebat. Ternyata saya Zuming telah meremehkan orang lain. Zuming dari keluarga Zhu? Tuan Muda Zhu. Saya adalah Zuming. Barang ini akan saya beli seharga 1 miliar rupiah. Tuan Muda Zhu, apakah ini benar-benar bernilai 1 miliar rupiah? Benar. Ini adalah kotak kosmetik istana dari dinasti Ming. Setidaknya nilainya 1 miliar rupiah. Apa? Ternyata kamu sengaja berpura-pura menjadi orang naif. Hanya untuk mendapatkan kotak ini. Apakah kamu sudah tahu sejak awal kalau aku menipumu? Menurutmu bagaimana? Ternyata kamu sedang berpura-pura lemah. Beberapa hari lagi akan ada festival Wanbao. Kamu harus datang ya. Saya akan mengirimkan orang khusus untuk memberikan surat undangan padamu. Festival Wanbao? Apa itu Festival Wanbao? Festival Wanbao adalah perhelatan terbesar dalam dunia koleksi. Acara ini juga mengumpulkan para bangsawan dan orang terpandang dari berbagai kalangan. Selain itu ada banyak sekali harta karun di sana. Banyak kolektor barang antik menganggap pergi ke Festival Wanbao sekali saja sebagai kehormatan seumur hidup. Kamu terlalu memuji. Itu hanyalah acara yang diorganisir oleh keluarga Zhu. Hanya sebuah pertemuan kecil biasa. Nanti saudara Zhang kamu harus datang ya. Baiklah. Kenapa kamu terus mengikutiku? Aku kabur dari rumah dan tidak punya tempat tujuan. Aku hanya kenal kamu jadi aku mengikutimu saja. Aku bahkan tidak begitu mengenalmu. Jangan ikuti aku lagi. Tidak apa-apa, jadilah pacarku. Maka kita akan menjadi akrab. Tidak perlu. Terima kasih ya. Apa benar-benar tidak perlu? Di bagian mana nona keluarga Kiao tidak pantas untukmu? Apa karena bokongku kurang berisi atau dadaku kurang besar? Hei, apa kamu lihat itu?
Di bawah pohon itu sepertinya cukup sejuk. Pergilah ke sana untuk beristirahat sejenak. Aku masih ada urusan, jadi aku pergi dulu. Beraninya kamu. Tega sekali menyuruhku menjauh ke tempat sejuk. Kamu tidak boleh pergi. Apa yang kamu lakukan? Berandalan ini kemarin memberi adikku minuman yang aneh. Hari ini malah memperdayanya untuk keluar lagi. Kamu benar-benar meremehkan keluarga Kiao. Adikmu yang terus menempel padaku. Jangan asal bicara ya. Kak, kami berdua saling mencintai. Jangan panggil aku kakak. Anak nakal. Lepaskan adikku. Lepaskan, lepaskan, lepaskan. Beraninya kamu berbuat kurang ajar pada adikku? Hati-hati, aku akan memberimu pelajaran. Percaya atau tidak, aku akan menghancurkanmu. Jangan sentuh dia. Adik, apa yang sedang kamu lakukan? Apa kamu lupa kalau kamu sudah punya tunangan? Aku tidak akan pernah menikah dengan Chow Lin Feng, pria jahat itu. Kemarin, dialah yang menjebakku. Omong kosong. Tuan muda Chow dan keluarga kita adalah teman lama. Kak, kenapa kamu lebih memilih percaya pada pria jahat itu daripada adik kandungmu sendiri? Sudah, jangan bicara lagi. Sebenarnya apa yang sudah kamu lakukan pada adikku? Kusarankan kamu segera pergi. Kalau tidak, aku akan melenyapkan seluruh keluargamu. Mengancam seluruh keluargaku. Kak, apa yang kamu lakukan? Bagaimana kalau aku mengancammu? Orang rendahan sepertimu, tidak lain hanya ingin mendekati orang kaya demi menaikkan derajatmu. Aku sudah sering melihat orang sepertimu. Kak, kamu sudah keterlaluan. Baiklah, kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat bagaimana berandalnya orang rendahan seperti kami. Kamu. Lumayan manis juga. Baru saja dia menciumku. Sayang sekali gadis secantik ini didapatkan oleh orang sepertinya. Beraninya kamu. Kakak, jangan sentuh dia. Pergi. Kalian semua pergi dari sini. Nona besar, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Jangan pergi. Kemarin aku menyelamatkanmu sekali. Kamu membiarkanku menciummu sekali. Kita sudah impas. Kamu... Sampai bertemu lagi. Jangan pergi. Sekarang kamu adalah milikku. Sekarang kau adalah milik Nona ini. Apa yang ingin kau lakukan? Semoga kita tidak pernah bertemu lagi. Changli, kau kurang ajar. Dengan modal awal lebih dari 2 miliar rupiah ini, mungkin aku bisa mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak uang. Tapi sebaiknya melakukan apa? Kontrak berjangka. Hah. Akhirnya sampai di hari kedua. Air suci ini seharusnya bisa bekerja. Mungkin bisa menyembuhkan mata Xiaolan. Xiaolan? Xiaolan. Ayo bangun. Cobalah ini. Mungkin ini bisa menyembuhkan matamu. Kakak jangan dicoba lagi. Tidak mungkin berhasil. Kali ini berbeda. Cobalah dulu. Sudah berapa kali kita mencobanya? Sudah berapa banyak cara yang kita gunakan? Tidak apa-apa, Kak. Aku sudah menyerah. Jangan khawatirkan aku lagi. Apa kau percaya pada kakak? Ini bukan masalah percaya atau tidak. Kalau kau percaya pada kakak, cobalah sebentar. Ya? Tidak apa-apa? Bagaimana keadaannya? Kakak, Ada apa? jangan bergerak. Kak, aku bisa melihat. Bukan mata Siolan. Setelah aku mendapatkan uang hari ini, aku akan menemaninya dengan baik. Mengganti semua kerugian selama bertahun-tahun ini. Changli, Kenapa kamu ada di sini? aku sudah mencarimu selama beberapa hari. Akhirnya hari ini aku menemukanmu. Apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja untuk mencari uang. Apalagi memangnya. Kamu mengerti soal berjangka juga? Benarkah itu? Benarkah itu? Nanti kamu juga akan tahu sendiri. Hei, Tuan, apa Anda salah masuk? Jika Anda ingin menumpang ke toilet, pergilah ke toilet di tempat lain. Bukan ke toilet, aku mau ke sini. Hei, saya juga tidak mengizinkan orang untuk melihat-lihat. Aku bukan datang untuk melihat-lihat, aku mau ke sini. Hei, ini adalah bursa berjangka. Anda salah tempat, segera pergi dari sini. Aku memang mau ke bursa berjangka. Lihatlah rambutmu yang dicat putih itu. Sudah membuatmu lupa diri. Apa Anda tahu syarat minimal untuk membuka akun berjangka? Setidaknya dimulai dari 1 miliar rupiah. Apa Anda pernah melihat uang 1 miliar rupiah sepanjang hidup Anda? Kenapa Anda begitu merendahkan orang lain? Haha, kenapa sekarang orang-orang tidak jelas?
Semuanya ingin membuat keributan di sini. Keamanan. Di mana petugas keamanan? Satpam. Di mana Satpam? Sudahlah, jangan berteriak lagi. Jika tempat ini tidak mau menerimaku, aku juga tidak sudi berada di sini. Ayo pergi. Kenapa kita harus pergi? Orang miskin saja mau bermain bursa berjangka. Kamu terlalu banyak menonton drama kerajaan ya? Apa kamu tidak bisa bicara dengan sopan? Aku selalu bicara dengan sopan. Kenapa? Tidak mengerti? Pendidikanmu sangat rendah. Apakah kamu yatim piatu sejak kecil, hingga tidak dididik dengan benar? Apa katamu? Dasar tidak punya mata. Di dalam kartu ini? Kamu, apa kamu? Ini adalah bursa yang didanai oleh keluarga Kiao. Kamu masih berani membuat keributan di sini? Kamu mau cari masalah? Keluarga Kiao. Keluarga Kiao? Benar, biar aku beritahu kalian berdua. Ini adalah pusat perdagangan elektronik yang didanai oleh keluarga Kiao. Selama ada aku, meskipun kamu punya 2 triliun rupiah, jangan harap bisa membuka akun di sini. Aku memang meremehkanmu, memangnya kamu bisa apa? Apa ini benar-benar bursa milik keluarga Kiao? Benar? Takut? Kalau begitu lihatlah, apa ini? Ini adalah lambang klan keluarga Kiao. Lihat baik-baik lagi, siapa aku? Kamu adalah nona ketiga keluarga Kiao. Kau, apakah Anda nona ketiga dari keluarga Kiao? Coba tebak apakah saya orangnya? Maafkan saya, nona. Saya benar-benar tidak mengenali orang hebat. Kau bukan tidak mengenali orang hebat, tapi kau itu buta, meskipun bisa melihat. Benar, saya memang buta. Anggap saja perkataan saya tadi hanya omong kosong. Minta maaf padanya. Dia? Apa kau bahkan tidak tahu cara minta maaf? Maafkan saya. Lebih keras. Maafkan saya. Wah, siapa ini? Sekarang sembarang orang berani bermain kontrak berjangka. King, kau masih berani muncul di hadapanku? Chow Lin Feng, si sangat jahat. Aku baru saja ingin membuat perhitungan denganmu. Membuat perhitungan? Xiao Yu, aku bahkan belum bicara. Kalian berdua pasangan tidak tahu malu ini, berani-beraninya muncul di hadapanku, dan kau malah berani balik menuduhku. Kau berani menuduhku memutarbalikkan fakta? Lihat, wanita penggoda mana yang kau bawa ini. Jaga mulutmu. Ini adalah adik angkat yang baru saja ku kenal. Kakak nakal. Persetan dengan adik angkatmu itu. Adik angkatku ini sangat memikat, dan kemampuannya sangat luar biasa. Benar kan? Mantan pacar Kincing. Dalam hal ini, seharusnya engkau yang paling tahu kan? Sedang bicara apa, Tuan Muda Chow? Pria tidak berguna sepertinya tidak mungkin bisa dibandingkan dengan Anda. Mantan pacarmu? Benar-benar pasangan tidak tahu malu yang memiliki sifat buruk yang sama. Chow Lin Feng, kau benar-benar keterlaluan. Xiao Yu, bukankah kau sedang berpura-pura menjadi gadis suci? Saat hari pernikahan kita nanti, akan kubuat kau berlutut di bawah kakiku memohon ampun. Aku tidak akan pernah menikah dengan pria jahat sepertimu. Menikah atau tidak, itu bukan keputusanmu. Ini adalah perjodohan keluarga Chow dan Kiao, dan kau tidak punya hak untuk bicara. Kau, cepat usir dia dari sini. Nona ketiga, Tuan Muda Chow, adalah nasabah besar di bursa kita. Bagaimana mungkin aku mengusirnya? Jika Tuan Muda kedua sampai tahu, maka aku tidak akan bisa menjelaskannya. Aduh Xiao Yu, lihatlah betapa menyedihkannya dirimu. Bahkan anjing di rumahmu sendiri saja tidak patuh padamu satu. Apa kata-kataku sebagai Xiao Yu sudah tidak berlaku lagi? Aku harus mempertimbangkan kepentingan bursa kita. Ini adalah tanggung jawabku. Kecuali apa? Kecuali jika dia juga nasabah besar dengan aset melebihi uang Tuan Muda Chow di bursa kita, barulah aku bisa mengusir Tuan Muda Chow. Jika Tuan Muda kedua bertanya, aku punya alasan kan? Dia hanya punya beberapa keping uang receh di sakunya, dan dompetnya benar-benar kosong melompong. Baiklah, kalian tunggu dan saksikan saja. Menyaksikanmu mempermalukan diri sendiri? Kemarin di rumah sakit aku sudah bilang padamu untuk tidak muncul lagi di hadapanku. Apa kau sudah lupa? Bukankah kau hanya mengandalkan kekuatan fisik untuk memberi pelajaran pada Xiahai? Kau benar-benar mengira dirimu itu hebat? Apa? Ternyata Xiahai kau yang mengatasinya? Meskipun Xiahai tidak sebanding dengan keluarga besar kami, tapi dia juga bukan orang sembarangan. Tak kusangka kau ternyata menyembunyikan kemampuanmu. Memangnya keluarga Xia itu siapa? Apa bisa dibandingkan dengan klan Chow kami? Lagi pula di zaman sekarang ini, kau tidak bisa berbuat seenaknya hanya dengan kekuatan fisik. Kau harus punya uang agar orang lain bisa menghormatimu. Dasar kau si miskin. Menyuruhmu mengeluarkan puluhan juta rupiah saja rasanya seperti mengambil nyawamu. Tuan Muda Chow menyimpan lebih dari 100 miliar rupiah di dalam akun berjangkanya. Cukup dengan mengambil sedikit sisanya saja, sudah bisa membuatmu merasa tertekan? Apa 100 miliar rupiah itu banyak? 1 triliun rupiah pun tidak akan kupedulikan. Hahaha, 1 triliun rupiah? Apa kau sanggup mengeluarkan 200 miliar rupiah? Jika hari ini aku tidak bisa mengeluarkan 1 triliun rupiah, aku akan berlutut di hadapan kalian.
dan menjadi tunggangan bagi kalian pasangan tidak tahu malu ini. Dari mana kau punya 1 triliun rupiah? Di seluruh tubuhmu saja hanya ada 2 miliar rupiah. Changli, jangan bertindak berdasarkan emosi semata. Baiklah, jika hari ini kau bisa mengeluarkan 1 triliun rupiah. Tidak, jika bulan ini kau bisa mengeluarkan 1 triliun rupiah, aku, Tuan Muda Chow, di depan pintu bursa perdagangan ini, akan mengikat diri dan menjadi pelayan selama 1 tahun. Tidak perlu menunggu sebulan, cukup hari ini saja. Hari ini juga akan kubuat kau berlutut. Sekarang juga, aku akan segera mulai berdagang kontrak berjangka. Tuan, Anda benar-benar tidak mengerti aturannya. Setelah pembukaan akun, paling cepat butuh waktu 5 hari untuk menyelesaikan prosesnya. Baru bisa mulai berdagang kontrak berjangka. Apa? Hari ini, Anda sepertinya harus segera menjadi bawahan orang lain. Hahaha. Saya kira dia sosok hebat yang tersembunyi. Ternyata hanya seseorang yang tidak tahu apa-apa dan cuma bisa menggonggong seperti anjing kampung. Hahaha. Saya pikir Tuan Muda Chang sedang beruntung. Saya pikir kamu sudah jadi hebat, ternyata masih saja menjadi pecundang yang tidak berguna. Kalian. Siapa bilang Changli? Kalah hari ini, aku bisa meminjamkan akun bursa berjangka milikku padamu. Apa kamu sanggup? Seorang pria tidak boleh bilang tidak sanggup. Bagaimana kalau malam ini biarkan aku melihat kemampuanmu? Anggap saja aku tidak bicara apa-apa. Tidak mungkin. Tidak mungkin kan? Apa ada orang yang mengira bisa menghasilkan 1 triliun rupiah hanya dengan bursa berjangka? Jangan terlalu menganggap dirimu hebat. Sekarang orang tidak jelas pun sudah berani bermain di bursa berjangka. Tunggu lucu. Kalau bursa berjangka semudah itu dimainkan, maka semua orang sudah menjadi miliarder. Nona muda ketiga, tolong jangan bercanda lagi. Hari ini biarkan saja dia menjadi pelayan bagi Tuan Muda Zhou dengan patuh. Jangan banyak bicara. Sekarang juga, aku akan menunjukkan pada kalian semua. Lihatlah baik-baik. Kenapa ini ruangan biasa? Di mana ruangan khusus VIP? Nona besar, level Changli terlalu rendah. Jika dia pergi ke ruangan VIP, tenang saja. Bukankah itu akan menurunkan martabat bursa kita? Kamu. Tidak apa-apa. Sebentar lagi hasilnya akan sama saja. Tuan Muda Chang, cepatlah beraksi. Aku sedang menunggu teknik perdagangan tingkat dewa darimu. Anak muda ini benar-benar tidak tahu diri. Ini adalah barang ajaib yang baru ditingkatkan beberapa hari lalu. Kacamata peramal. Bisa meramalkan semua hal yang akan terjadi dalam setengah jam ke depan. Dengan benda ini, pasar berjangka yang remeh ini tidak ada apa-apanya kan? Harga tertinggi kontrak berjangka babi hidup dalam setengah jam terakhir adalah 15.360. Harga terendah babi hidup dalam setengah jam terakhir adalah 15.130. Harga tertinggi kontrak berjangka kedelai dalam waktu setengah jam adalah 8.665. Mengeluarkan kacamata butut, entah dari tempat sampah mana itu dipungut, tidak berkaca apakah dia pantas memakainya. Hihi. Siapa tahu barang rongsokan seperti ini punya kekuatan super yang mendoakan Tuan Muda Zhang meraih kesuksesan besar. Bisa mendapatkan 1 triliun rupiah dalam sekejap mata. Hahaha. Zhangli, pasti tidak ada masalah. Kamu tunggu saja untuk menjadi anjing di depan pintu bursa. Bagaimanapun kamu adalah keluarga besar Kiao. Dengar apa yang kamu katakan? Benar-benar sebanding dengan cerita dongeng. Aku lebih baik percaya kalau anjing bisa bicara bahasa manusia daripada percaya pada kesuksesan orang rendahan. Kamu. Keluarga Zhou kami sudah bermain kontrak berjangka sejak zaman kakek Zhangli. Hanya berbekal ini, bagaimana dia bisa bersaing dengan kami? Apa dengan bermimpi? Sudah, semuanya diamlah. Harga sekarang kontrak berjangka babi hidup 15.132. Sudah mendekati titik terendah? Beli semuanya. Semua uangnya hanya untuk membeli satu barang saja? Semuanya dibeli. Zhangli, apakah kamu ingin mengakhiri permainan ini lebih cepat? Zhangli, apa yang kamu lakukan? Setidaknya kamu pelajari dulu situasinya. Benar-benar naik. Apa? Naik? Jual. Hahaha. Hanya masa perlindungan bagi pemula saja. Semakin bahagia kamu tertawa sekarang, semakin menyedihkan tangisanmu nanti. Aku menunggu untuk menertawakanmu. Sekarang sudah mencapai 3 miliar 40 juta rupiah. Zhangli, aku benar-benar tidak salah menilaimu. Kerja bagus. Apa yang patut dipamerkan? Sekali untung hanya 40 juta rupiah. Untuk menunggunya menghasilkan 1 triliun rupiah. Entah sampai kapan baru bisa terjadi. Mana mungkin menghasilkan 1 triliun rupiah dalam sehari? Sungguh menggelikan. Menggelikan? Kalau begitu, apa kamu mau bertaruh denganku? Taruhan apa? Apa artinya 1 triliun rupiah? Mari bertaruh. Apakah aku hari ini bisa menghasilkan 4 triliun rupiah? Jika kamu kalah, sebarkanlah video perselingkuhanmu dengan Tuan Muda Zhou ke dalam grup keluarga, rekan kerja, dan teman-temanmu. Lalu jika kamu yang kalah? Bukankah kamu sangat menyukai uang? Maka aku akan memberimu uang tunai 20 miliar rupiah. 20 miliar rupiah?
Kamu sedang mencoba mencari keuntungan tanpa modal di sini ya? Hehehe. Dia tidak punya 20 miliar rupiah, tapi aku punya. Jika Zhang Li tidak mampu membayar, biarlah aku yang memberikannya. Bertaruhlah. Bertaruhlah dengannya. Selain 20 miliar rupiah ini, aku juga menginginkanmu, Xiao Yu, melepaskan seluruh pakaianmu dan berjalan mengelilingi jalan pejalan kaki kota King sebanyak 3 kali. Kamu tidak tahu malu. Percayalah padaku. Bertaruhlah. Aku hanya ingin menunjukkan tubuhku kepada Chang Li saja. Tapi karena dia memintaku bertaruh dengan kalian, aku akan melakukannya. Bagus, bagus, bagus. Bertaruhlah dengan mereka. Baiklah, aku juga ikut bertaruh. Bagus. Xiao Yu, bukankah kamu berpura-pura menjadi wanita suci? Aku ingin melihatmu berjalan 3 putaran di jalanan kota Qing. Belum tentu siapa yang akan menang atau kalah. Perkataan saja tidak ada buktinya. Mari kita buat perjanjian tertulis. Buat saja. Bagus, bagus, bagus. Aku pasti menang. Aku akan menunggu untuk melihat kalian pasangan hina ini dipermalukan. Ada orang yang sungguh aneh. Suka sekali menghina diri sendiri. Meskipun dia terus menang, ingin mendapatkan 4 triliun rupiah dari 2 miliar rupiah dalam 1 hari, itu mustahil dalam sejarah transaksi. Seorang pria rendah masih ingin menciptakan keajaiban. Mungkin karena sudut pandang beberapa orang terlalu rendah, pandangan mereka terlalu sempit. Hahaha, ada saja orang. Benar-benar orang bodoh. Terlalu banyak berhayal di siang bolong, sampai tidak bisa membedakan kenyataan. Sungguh lucu sekali. Terkadang seorang jenius tidak akan dimengerti oleh orang biasa seperti Anda. Jenius mungkin saja ada tapi itu bukan Anda. Benarkah? Kalau begitu, hari ini saya akan menunjukkan sesuatu yang luar biasa kepada kalian. Dia benar-benar merasa dirinya sangat hebat. Aku baru tahu hari ini. Apa artinya menjadi orang yang bodoh dan naif? Antara mimpi dan kenyataan. Ada sebuah perbedaan yang besar. Benar-benar sudah gila karena miskin? Apa kamu benar-benar mengira kekayaan mendadak seperti ini akan terjadi pada pemulung sepertimu? Orang bodoh memang tidak tahu rasa takut. Bah, bagaimana mungkin? Apa? Harganya naik? Apa yang dia beli? Tuan Muda Zhou, dia membeli kontrak berjangka babi hidup. 3 miliar rupiah langsung berubah menjadi lebih dari 10 miliar rupiah. Bagaimana mungkin? Apakah itu banyak? Tapi pertunjukan yang seru baru saja dimulai. Baiklah, pertunjukan dimulai. Kacamata ramalan ini, mari kita gunakan untuk pemanasan dulu. Dia sudah menjualnya, kali ini bertaruh harga emas akan turun. Dia menggantinya dengan begitu cepat. Tadi itu dia hanya sedang beruntung saja. Kali ini dia pasti akan hancur. Bagaimana mungkin harga emas benar-benar turun? Chang Li, kamu hebat sekali. Jual? Nilainya berlipat ganda. 6 miliar menjadi 10 miliar rupiah. Ini menakutkan sekali. Benar-benar tidak mungkin. Aku pasti sedang bermimpi. Bagaimana mungkin? Apakah dia memanipulasi pasar berjangka? Dia pasti telah melanggar hukum. Jangan bicara omong kosong di sini. Chang Li, jika dia punya uang untuk memanipulasi pasar kalian sudah kalah, jadi buat apa dia masih bersaing dengan kalian? Hei, lihatlah cepat. 20 miliar menjadi 40 miliar rupiah. Siapa kamu? Apakah kamu dewa atau manusia? Coba tebak. Saya rasa. Aku ingin pergi ke ruang VIP sekarang. Boleh kan? Apa kami tidak boleh ke sana? Boleh, boleh. Akan segera saya atur. Sudah siap. Silakan. Pemanasannya sudah selesai. Dan bersiaplah untuk pertunjukan yang sebenarnya. $60 miliar rupiah. 200 miliar rupiah. 400 miliar rupiah. Sudah 800 miliar rupiah. Dewa berjangka. Tuan Muda Chow, bagaimana ini sebentar lagi jadi 1 triliun rupiah? Diam. Aku punya mata untuk melihat. Dia menang 400 kali lipat. Ini sangat mengerikan. Dan menakutkan. Cepat, cepat. Cepatlah. Sebentar lagi jadi 1 triliun rupiah. Ya, sudah 1 triliun rupiah. Tuan Muda Chow, kau akan kalah. Dan bersiaplah untuk menjadi seperti anjing. Persiapan apa? Aku bertaruh 4 triliun rupiah denganmu. Kau masih jauh dari itu. Kau ingin ingkar janji. Chow Lin Feng, kau pecundang.
Di perjanjian tertulis jelas 4 triliun rupiah. Chow Lin Feng, kau sungguh licik. Bukankah hanya 4 triliun rupiah? Lanjutkan. Tapi karena kau berani ingkar janji, maka jangan salahkan aku. Tangan Tuhan, semprotan, penurun kecerdasan, dapat membuat seseorang menurunkan tingkat kecerdasan sesaat dan melakukan beberapa hal yang tidak masuk akal. Bukankah hanya 4 triliun rupiah? Lanjutkan. Tunggu sebentar. Apa yang terjadi? Apakah Tuan Muda Zhou membeli minyak mentah atau bertaruh harganya naik? Bertaruh naik. Maka kita buat harga minyak mentah turun. Dalam waktu 1 menit. Hingga semuanya habis tak tersisa. Apa yang akan Anda lakukan? Berapa banyak uang yang tersisa di rekening saya? Sekitar 100 miliar rupiah. Lalu berapa banyak yang dimiliki grup Zhou? Masih ada lebih dari 10 triliun rupiah. Tuan Muda Zhou, Anda tidak bermaksud menggunakan aset grup Zhou untuk bermain berjangka kan? Ini adalah penyalahgunaan dana perusahaan. Jika hal ini diketahui oleh perusahaan, Anda bisa berurusan dengan hukum. Kembalikan saja setelah selesai digunakan. Tapi, tidak ada tapi-tapi. Aku hanya ingin dia tamat. Aku akan memanipulasi agar harga minyak turun. Aku benar-benar tidak tahan melihat wajahnya yang angkuh dan sombong itu. Sudah untung 1 triliun 400 miliar rupiah lagi. Cuma untung segitu saja? Jangan tertawa terlalu bahagia sekarang. Nanti malah menangis memalukan. Aku hanyalah seorang wanita lemah, tidak punya banyak taktik licik, dan suka menunjukkan kegembiraan secara terang-terangan. Tidak seperti orang tertentu, kalah tapi tidak mau mengaku, bukan sifat seorang pria sejati. Kau... Apa aku salah bicara? Sepertinya, kau lebih cocok pergi ke istana untuk dikebiri menjadi Kasim saja. Kau terlihat sangat cocok. Apakah aku ini pria sejati atau bukan? Kau akan segera mengetahuinya nanti. Saat hari pernikahan kita tiba nanti, jangan menangis di bawah tubuhku. Kau sangat tidak tahu malu dan rendahan. Aku tidak akan pernah mau menikah denganmu. Pukul saja. Ayo pukul. Lepaskan tanganmu. Aku sangat suka melihatmu meronta seperti ini. Lepaskan tanganmu. Lepaskan. Kau pikir kau siapa? Beraninya memerintahku. Aku bisa membuat Xiahai berlutut di hadapanku. Maka aku juga bisa membuatmu keluar dari sini dalam keadaan tidak berdaya. Kali ini, aku akan melepaskanmu dulu. Jika lain kali kau berani ikut campur lagi di hadapanku, jangan salahkan aku. Harganya turun. Kenapa tiba-tiba berkurang 200 miliar rupiah? Bagaimana, bukankah harganya sudah turun? Ini perbuatanmu? Ini baru permulaan saja. Hantam, hantam lagi. Terus hantam. Bagaimana bisa harganya jatuh begitu parah? Harga minyak mentah, bukankah biasanya selalu stabil? Tidak mungkin harganya turun sebanyak ini dalam sekejap. Apakah ini ulahmu? Benar. Ini memang aku. Aku hanya ingin membuat orang kampung sepertimu merasakan apa yang disebut dengan modal. Di pasar berjangka. Hanya orang sepertiku yang layak disebut penguasa. Sedangkan kamu, hanyalah seorang mangsa saja. Berani sekali kamu memanipulasi pasar? Kamu sudah gila? Aku tidak gila. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa keberuntunganmu sudah habis. Kamu, dan juga kamu, sudah tamat. Terus gempur. Gawat, ini gawat. Cepat jual, atau kita akan kehilangan semuanya. Ini uang yang sangat banyak. Ternyata, kamu bisa membuang uang sebanyak ini. Tuan Muda Chow, sumber uangmu mencurigakan, bukan? Hahaha, kamu malah mulai mengkhawatirkanku. Apakah kamu tidak memiliki sedikit pun kesadaran sebagai rakyat jelata yang rendah? Aset senilai 100 miliar rupiah. Hanya tersisa lebih dari 100 miliar rupiah saja. Chow Lin Feng, kamu sudah gila. Aku tidak gila. Saat taruhan ini berakhir, kamulah yang akan menjadi gila. Wanita suci pujaanku. Hahaha. Tuan Muda Chow memang tidak salah lagi. Menghancurkannya semudah memencet seekor semut. Terus gempur. Semuanya sudah berakhir. Chang Li, modalmu hanya tersisa lebih dari 40 miliar rupiah. Apa Anda ingin menambah uang lagi? Mana mungkin dia punya uang? Lihatlah penampilannya yang menyedihkan itu. Menjual dirinya pun tidak akan menghasilkan 2 juta rupiah. Chang Li, asalkan kau setuju untuk merangkak di antara selangkanganku sekarang, aku bisa mempertimbangkan untuk mempekerjakanmu bermain bursa berjangka untukku. Jadilah selamanya anjing milikku, Tuan Muda Zhou. Setelah aku bosan bermain dengan Kiao Yu.
Mungkin aku akan membiarkanmu mencicipinya sedikit. Aku lebih baik tiada daripada harus menikah dengan keluarga kalian. Aku belum rugi sepenuhnya, permainan kita belum berakhir. Tuan muda Zhou baru saja menggunakan setengah dari modalnya, dan kau sudah hampir tumbang. Jika dia memasukkan sedikit lagi, kau tidak akan punya kesempatan. Anak muda, jangan terlalu keras kepala. Karena dia memilih jalan yang sulit, maka aku akan mempercepat laju permainan ini. Terus jatuhkan harganya. Hahaha, kau sudah tamat. Bukan aku yang tamat, tapi sepertinya kau yang tamat. Keras kepala sekali. Terus jatuhkan harganya. Apa yang terjadi? Mengapa turunnya hanya sedikit sekali? Coba kau tebak. Tidak seharusnya begini. Apakah sistemnya sedang bermasalah? Terus jatuhkan harganya. Masukkan semua modalnya. Maaf ya, ternyata angkaku malah naik. Naik? Mengapa angkanya terus-menerus naik? Cepat terus jatuhkan harganya. Nilainya kembali lagi. Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Padahal ini adalah modal sebesar puluhan triliun rupiah. Terus jatuhkan harganya. Masukkan semua modalnya. Baik. Tambahkan 400 miliar rupiah. Tuan muda Zhou, semua uangnya sudah diinvestasikan sepenuhnya. Aku sudah menginvestasikan uang sebanyak ini. Kamu pasti akan tamat. Changli, kamu benar-benar sudah habis. Kamu begitu sombong, apakah orang tuamu tahu? Aku memang sombong. Aku punya modal untuk bersikap sombong ini. Aku terlahir sebagai tuan muda orang kaya sejak lahir, sedangkan kamu apa? Kamu hanyalah orang rendahan. Dan kamu adalah orang rendahan yang tidak akan pernah bisa melampauiku seumur hidup. Kamu layak untuk aku tindas dan diinjak-injak olehku. Baiklah Tuan Muda. Maka hari ini aku ingin melihat bagaimana Tuan Muda sepertimu diinjak-injak oleh orang rendahan sepertiku. Tuan muda Zhou mempertaruhkan puluhan triliun rupiah untuk bermain denganmu. Apakah kamu pernah melihat uang sebanyak itu? Meskipun kamu bekerja keras selama 10.000 tahun, kamu tidak akan bisa menghasilkan uang sebanyak ini, bukan? Coba lihat, harganya naik lagi. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin harganya naik? Tidak akan. Bagaimana mungkin? Kenapa kamu berteriak? Perang skala besar tiba-tiba pecah di Timur Tengah. Beberapa negara di Timur Tengah semuanya terlibat di dalamnya. Karena alasan perang, ladang minyak terbesar di Timur Tengah. Semuanya terpaksa menghentikan produksinya. Harga minyak mentah melonjak dengan gila. Tidak mungkin. Kenapa harganya naik sekarang? Bagaimana mungkin? Changli, gila. Minyak mentah yang kamu beli benar-benar gila. Keluar. Dan tarik semua uangku sekarang juga. Cepatlah. Jual semuanya. Jual semua kontrak berjangka milik Tuan Muda Zhou. Apa? Bicaralah. Apakah sudah ditarik keluar? Semuanya sudah habis. Apa yang kamu bicarakan? Jangan bercanda denganku. Kamu bicara dengan siapa? Tidak ada uang sepeser pun. Semuanya sudah habis merugi. Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Memang pria yang aku pilih. Benar-benar hebat. Bagaimana kalau memesan kamar mewah sebagai hadiah? Tidak perlu. Belakangan ini aku sedang bervegetarian. Dengan uang yang dimiliki Changli sekarang, apakah sudah cukup untuk menjadi investor besar di bursa? Bisa. Tentu saja bisa. Tuan Muda Chang, Anda ingin minum apa? Saya akan segera membuatkan teh untuk Anda. Tidak apa-apa. Tidak perlu. Aku hanyalah orang miskin yang payah. Tidak sanggup membeli apapun untuk diminum. Changli, semuanya adalah salahku. Aku dan orang bermarga Chow itu hanya sekadar main-main saja. Dasar wanita tidak tahu diri. Kamu menganggapku apa? Apa kamu menganggapku tidak ada? Kenapa kamu berani membentakku? Dasar kamu orang miskin yang tidak punya apa-apa. Dasar kamu pria yang hanya bertahan 3 detik, aku sudah muak denganmu sejak lama. Aku akan menghajarmu. Apa artinya 4 triliun rupiah itu? Beraninya meremehkanku. Aku akan menghajarmu. Buat mereka tenang. Sudah. Harap tenang. Kalian mengganggu Tuan Muda Chang. Tahu tidak? Jika berani berbuat onar lagi di sini, aku akan mematahkan kaki kalian. Changli, apakah kamu benar-benar sudah tidak mencintaiku lagi? Kita sudah bersama selama bertahun-tahun. Bagaimana kamu bisa sekejam itu? Benar-benar menjijikkan. Apakah kamu masih tidak punya malu? Tuan Muda Chow. King. Saatnya kalian menepati janji. Kau pikir bisa membuat Tuan Muda Zhou yang hebat ini malu? Jangan harap. Mungkin di kehidupanmu yang selanjutnya. Hahaha. Kau tidak punya malu. Sia-sia kau menjadi pria selama lebih dari 20 tahun ini. Kau akan segera tahu apakah aku ini pria sejati atau bukan. Qin, kau tidak berniat menepati janjimu? Apa yang kau lakukan? Apakah kau sudah tidak mencintaiku lagi? Apa yang harus kucintai darimu? Membiarkanmu menjadi wanita tidak setia bagiku dan mengkhianatiku? Aku benar-benar mengaku salah. Aku hanya melakukan kesalahan yang biasa dilakukan semua wanita. Lupakanlah semua itu, ya. Aku sungguh hanya mencintaimu seorang. Sepertinya kau tidak berniat menjalankan janjimu, kan? Benar-benar, orang tidak tahu malu bertemu dengan yang tidak punya harga diri, pasangan yang sangat cocok.
Karena kalian benar-benar tidak ingin menepati janji, biar aku saja yang membantu kalian. Hanya engkau? Kau hanya bisa menindas gerombolan preman di pinggir jalan? Apa kau berani menyentuh Tuan Muda Zhao ini? Dengar, biar ku beritahu padamu, meskipun aku menyalahgunakan uang perusahaan, tidak masalah, ayahku bisa menggantinya untukku. Kau lihat itu? Inilah perbedaannya. Aku Chang Li, punya banyak cara. Kukira barang berharga apa, ternyata cuma parfum murahan. Memang benar kalau berasal dari kawasan kumuh, bahkan parfum yang dipakai pun sangat murah. Kurang ajar kau. Go, go, go. Pergi sana dan jaga pintunya. Baiklah, sekarang giliranmu. Tolong jangan paksa aku ya. Aku benar-benar mencintaimu. Cepat diamlah. Halo semuanya, namaku Kincing. Aku telah mengkhianati pacarku karena pacarku tidak punya uang. Aku menjalin hubungan dengan seorang anak orang kaya bernama Chow Lin Feng. Saat aku mengkhianati pacarku dan bersama Chow Lin Feng, aku juga tidur dengan pria lain. Termasuk tetangga, teman sekelasku, dan manajer departemen kami. Chang Li, bagaimana kamu melakukannya? Jangan tanya aku lagi, aku juga tidak tahu. Tunggu aku. Tuan Muda Chang, saya bisa membantu Anda membuka jalur anggota tingkat atas untuk membantu Anda menyelesaikan pembukaan akun dan transaksi. Maaf ya, aku sangat tidak puas dengan pelayananmu. Aku berencana untuk menarik semua uangku, lalu akan mengajukan keluhan terhadapmu. Karena kamu telah menyinggung klien besar, yang menyebabkannya meninggalkan transaksi VIP dan pergi ke perusahaan berjangka lain, maka ini dianggap sebagai kelalaian tugas yang besar. Aku akan memberitahukan hal ini kepada abangku, dan kamu sebaiknya berkemas lalu pergi dari sini. Nona, tolonglah saya. Tolonglah saya. Tuan Muda Chang, saya tahu saya salah. Saya benar-benar tahu kalau saya salah. Saya tahu saya salah. Tolonglah bantu saya. Tuan Muda Chang, saya benar-benar tahu kalau saya salah. Duh, bisakah kamu berhenti mengikutiku? Aduh, tolonglah. Sekarang aku tidak punya rumah. Kalau tidak mengikutimu, harus mengikuti siapa? Kakak, kamu sudah pulang? Iya. Xiaolan, apakah sudah menunggu lama? Iya. Chang Li, siapa ini? Ini adalah adik perempuanku. Bukan adik kandung ya? Oh, hanya adik sepupu ya? Kami berdua tidak punya hubungan darah. Benar, tidak ada hubungan darah. Tapi dia lebih dekat daripada adik kandung sendiri, karena kami tumbuh besar bersama sejak kecil. Tumbuh besar bersama? Sudah seperti teman masa kecil yang sangat akrab. Teman masa kecil? Benar sekali, kakakku adalah milikku, dan tidak ada yang boleh merebutnya. Chang Li, pria yang disukai oleh Xiao Yu. Jika tidak berhasil kudapatkan, maka namaku bukan Xiao lagi. Inilah pria yang sudah aku rawat selama 20 tahun lebih. Aku tidak akan membiarkannya lepas dari tanganku lagi. Xiao Yu, selama bertahun-tahun aku tidak pernah takut pada siapapun, dan apapun yang aku inginkan tidak akan pernah lolos dari genggamanku. Aduh, kakak, hari ini saat sedang mengerjakan pekerjaan rumah kakiku tidak sengaja terkilir. Bisakah kamu membantuku memijatnya seperti dulu? Chang Li, tiba-tiba kepalaku sakit sekali. Pinjamkan bahumu untukku bersandar sebentar. Ada apa dengan kalian berdua? Siapa yang mengizinkanmu bersandar di bahu kakakku? Benar-benar tidak tahu malu. Wah kakak, adikmu ini sangat bermuka dua ya. Bermuka dua? Apa maksudmu dengan bermuka dua? Hei, sudah, jangan bercanda lagi. Halo. Apakah ini saudara Chang Li? Ini aku Cuming. Iya, ada apa? Tanggal perhimpunan Wanbao sudah ditentukan. Acaranya 3 hari lagi di lantai 10 Hotel Agung Chow. Hotel Agung Chow? Benar sekali. Nanti, aku akan mengirimkan surat undangannya padamu. Sampai jumpa di sana nanti. Baik. Bukankah Hotel Agung Chow itu milik Chow Lin Feng? Benar. Hotel Agung Chow memang aset milik klan Chow. Sebenarnya ada 4 keluarga besar di kota Qing, yaitu keluarga Lei, Qiao, Chow, dan Chu. Sebagian besar hotel dan klub di kota Qing dimiliki oleh keempat keluarga ini. Ada apa? Apa kamu khawatir akan dipersulit jika pergi ke wilayah klan Chow? Kenapa? Apa kamu pikir aku, Chang Li, merasa takut? Bukan begitu, Chang Li, bukan itu maksudku. Tapi jika kamu merasa aku takut, itu pun tidak masalah. Namun apa? 4 keluarga besar di kota Qing itu memang hebat. Namun bagi diriku, mereka bukanlah apa-apa. Mereka hanyalah batu loncatan bagiku untuk bangkit di masa depan. Memang pria yang aku lihat tumbuh besar sejak kecil. Hebat sekali. Bicara apa kamu? Seharusnya aku yang bilang melihatmu tumbuh besar. Sudah, jangan bercanda lagi. Apa kamu lapar? Iya. Ayo, kita pergi makan.
Memang pria yang aku, Kiao Yu, pilih. Sangat gagah. Apa kita jadi pergi Nona Besar Kiao? Aku datang, Tuan Muda Zhang. Kakak, apa hari ini kamu pergi mencari uang? Dapat berapa banyak? Dapat banyak sekali. Cukup untuk membeli sebuah rumah baru. Bahkan bisa melunasi semua biaya rumah sakit yang dipinjam ibu kita sebelumnya. Kenapa kamu malah bersikap rendah hati begitu? Mana mungkin? Bagaimana mungkin bisa dapat beberapa miliar rupiah dalam sehari? Kamu sedang membohongi anak kecil? Beberapa miliar rupiah? Kamu terlalu meremehkan kakakmu. Terlalu meremehkan seleraku dalam memilih pria. Kakakku juga bukan dewa rezeki. Bagaimana mungkin bisa dapat puluhan miliar rupiah dalam sehari? Jangan menertawakanku. Puluhan miliar rupiah? Berpikirlah lebih luas lagi. Kalau tidak mengatakannya, aku akan pergi. 4 triliun rupiah. Hari ini dapat untung 4 triliun rupiah. 4 triliun rupiah? 4 triliun rupiah. Tapi harus rendah hati. Jangan pamer kekayaan. Pria miskin tak berguna, jangan berlagak lagi. Masih bicara soal 4 triliun rupiah. Kenapa kamu tidak terbang ke langit saja? Hahaha. Ternyata kau? Temanmu? Bukan teman sepertinya. Lebih tepatnya musuh. Hanya dia yang menganggapku musuh. Hei kau bocah, ternyata aku bertemu denganmu di sini hari ini. Jangan pergi dulu, aku akan memberimu pelajaran hari ini. Kau mau memberiku pelajaran? Bagaimana caranya kau akan memberiku pelajaran? Diamlah di sana. Jangan berani melarikan diri hari ini. Baiklah, aku tidak akan lari. Asalkan nanti kau juga tidak lari. Mana mungkin aku lari, tunggu saja. Aku akan menjemput seseorang, jangan sampai kau mengompol saat melihatnya nanti. Ah, baiklah, silakan lanjutkan urusanmu. Kami akan memesan makanan sambil menunggumu. Kakak, sebaiknya kita pergi saja sekarang. Bagaimana jika dia membawa sekelompok orang kemari? Tidak apa-apa. Pesanlah makanan dengan tenang. Tenang tidak makanan dengan tenang. Ada aku di sini nanti. Benar. Sebaiknya kita pergi saja. Sepertinya orang itu bukan orang baik-baik. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Tidak apa-apa. Dengarkan aku dan pesanlah makanan. Aku bertemu dengan seorang musuh. Anda harus membantuku melampiaskan kekesalan ini. Ada berapa orang di sana? Ada 3 orang di sana, seorang pria, bersama 2 wanita cantik. Nanti setelah memberi pelajaran pada pria itu, kita bisa saja. Cuma satu pria? Apa yang kau takutkan? Aku tidak sanggup mengalahkannya. Tapi aku sudah memberikan ancaman hanya tinggal menunggu Anda datang. Hari ini, kita pasti akan menjatuhkannya. Baiklah, segera sampai. Bocah, hari ini aku akan membuatmu menyesal karena telah dilahirkan, dan membuat wanitamu menyesal karena telah bersamamu. Aduh, paman kedua. Akhirnya paman datang. Kalau paman tidak segera datang, saya bisa dihajar sampai parah oleh berandalan itu. Siapa orang yang begitu sombong itu? Omong-omong, kenapa paman sampai terluka? Jatuh? Saya tidak sengaja terjatuh. Di mana bocah itu? Ada di dalam restoran ini. Saya beritahu paman bahwa bocah itu sangat kurang ajar, bahkan membawa nama besar paman pun tidak mempan. Dia bahkan mengancam akan menghajar saya sambil menginjak harga diri paman. Apa? Apakah nama Siahai sudah tidak disegani lagi? Saya ingin lihat siapa yang berani bertindak seenaknya. Saya sampai tidak tahan melihatnya. Begitu menjengkelkan, rasanya ingin sekali memberinya pelajaran yang sangat berat. Benar-benar sudah keterlaluan. Yang kamu maksud itu dia? Benar, bocah ini orangnya. Benar-benar sangat menjengkelkan. Paman lihat 2 wanita di sampingnya itu. Mereka sangat cantik, paman boleh pilih duluan nanti. Saya harus pergi sekarang. Paman jangan pergi dulu. Ayolah, ini tidak akan memakan waktu lama. Paman cukup menunjukkan diri saja. Lepaskan tangan saya. Lepaskan. Jangan begitu. Wah. Lepaskan aku sekarang juga. Bukankah ini Siahai? Hehehe. Ah, kau ini. Ayo pergi. Benar-benar cari masalah besar ya. Kalau begitu, aku minta maaf padamu. Tidak apa-apa. Apa minta maaf ada gunanya? Aku beritahu ya, kau tamat. Pergi. Kau sudah memancing orang yang salah? Ayo pergi. Aku beritahu kau ya. Jelas-jelas kau yang cari masalah duluan. Apa kau masih punya akal sehat? Gadis yang sangat pemberani. Paman, bolehkah yang berani ini untukku? Diamlah. Baiklah kalau begitu, aku mengerti. Paman suka yang berani sepertimu, jadi aku mau yang lebih pendiam itu. Bukan aku tidak suka. Aku tidak mau. Anda tidak mau? Hari ini kalian berdua harus menemaniku. Tidak tahu malu. Kurang ajar. Sudah kukatakan ini tidak ada hubungannya denganku. Apa kau percaya? Paman, ada hubungannya. Bagaimana mungkin tidak ada hubungannya? Bukankah tadi Anda bilang mau membantuku memberi pelajaran pada bocah ini? Apa aku mengatakannya? Kamu mengatakannya, aku mendengarnya dengan telingaku sendiri. Aku cuma asal bicara. Sungguh. Apa maksudnya asal bicara? Tadi kamu mengatakannya dengan sangat serius. Nah, sekarang berlututlah dan bersujud untuk minta maaf kepadaku. Lalu biarkan 2 gadis muda menemaniku semalaman, maka aku akan melepaskanmu. Masih harus berlutut dan bersujud untuk minta maaf? Tidak perlu, tidak usah.
Kenapa tidak perlu? Paman, dia dulu tidak bisa mengalahkanku. Jika tidak berlutut minta maaf, aku tidak akan melepaskannya. Hari ini aku akan menghitung sampai 3 hitungan. 3, 2, 1. Maafkan aku salah. Paman, apakah Anda salah dengar aku tidak sedang membicarakanmu? Diamlah. Apa yang terjadi? Apa yang kamu lihat? Jaga mulutmu, atau aku akan menamparmu. Kamu sedang bicara dengan siapa? Kurang ajar sekali. Aduh, cepat berlutut dan panggil Kak Li. Kak Li. Benar sekali. Ini memang aku. Kak Chang Li, ini benar-benar bukan urusan saya. Saya sungguh tidak tahu kalau itu Anda. Kudengar kamu ingin tidur dengan mereka berdua? Kudengar kalian ingin membuatku berlutut dan meminta maaf? Kudengar kalian ingin membuatku berlutut? Kak, ini tidak seperti yang Anda pikirkan. Kamu memanggil dia paman, tapi memanggilku kakak. Mau cari untung dariku, ya? Cepat akui kesalahanmu. Kakek, saya salah. Saya salah. Saya salah. Saya salah. Siapa sebenarnya Chang Li itu? Aku juga tidak tahu. Sudahlah, aku tidak ingin melihatmu lagi. Kalau tidak... Saya mengerti. Kedepannya saya tidak akan pernah muncul di hadapan Anda. Jika tidak, Anda boleh menghajar saya setiap kali melihat saya. Saya akan berlutut di tanah dan menjulurkan leher menunggu Anda pukul. Jangan harap kamu bisa tenang. Kalau sampai Tuan Chang melihatmu lagi, lebih baik kamu mengebiri diri sendiri saja. Oh, baik-baik, saya akan mengebiri diri sendiri. Saya akan mengebiri diri sendiri. Kedepannya aku juga tidak ingin melihatmu lagi, Xiahai. Saya mengerti. Saya akan pergi sekarang juga. Pergilah. Mohon maaf ya. Kakak memang sangat hebat. Chang Li, jujur saja, siapa kamu sebenarnya? Aku hanya orang biasa. Sudahlah, cepat makanlah. Paman, siapa sebenarnya orang ini? Orang yang tidak bisa aku lawan. Orang yang bahkan tidak bisa Paman lawan? Apa sebenarnya latar belakang dia? Kamu lihat ini? Lukaku ini adalah akibat perbuatannya. Apakah orang ini sehebat itu? Sebenarnya apa latar belakangnya? Mengenai latar belakangnya, aku tidak berhasil menyelidikinya. Tapi selama bertahun-tahun aku berkecimpung, aku belum pernah melihat orang seperti dia. Lalu bagaimana sekarang? Apakah kita akan dibiarkan dihina olehnya seperti ini? Aku pasti akan membuatnya membayar semua ini. Terima kasih sudah mentraktirku makan. Lain kali giliranku yang mentraktirmu. Tidak apa-apa. Tidak perlu. Benarkah tidak perlu? Hanya kamu dan aku makan bersama dan menonton film. Lalu. Sudah. Tidak ada lanjutannya lagi. Siapa yang tahu kalau ada lanjutannya? Sampai jumpa beberapa hari lagi. Aku pergi dulu. Dadah. Hanya kita berdua makan bersama dan menonton film. Beberapa hari lagi. Di perhimpunan Wanbao sepertinya ada barang bagus. Selagi masih ada waktu beberapa hari, aku harus mendapatkan lebih banyak barang ajaib. Kakak. Iya. Aku mau tanya sesuatu padamu. Apa? Apa hubunganmu dengan Kiao Yu itu? Sepertinya hanya teman biasa. Benar-benar hanya teman biasa? Tentu saja. Teman biasa. Teman biasa. Ada apa? Tidak apa-apa. Hanya bertanya saja. Oh. Lalu bagaimana dengan Qin Qing itu? Bersamanya dulu. Benar-benar sebuah kesalahan besar bagiku. Kami sudah putus. Bagus sekali kalian putus. Kenapa kamu juga membencinya? Aku benar-benar sangat membencinya. Kakak. Iya. Aku mau tanya satu hal lagi. Kenapa kamu banyak tanya sekali hari ini? Mau jawab atau tidak? Baiklah, bertanyalah. Tidak perlu sungkan denganku. Kalau seandainya waktu itu kamu tidak menganggapku sebagai adikmu, apakah kita juga bisa bersama? Bersama? Iya, bersama. Meskipun kamu bukan adikku, kita akan tetap bersama. Benarkah? Tentu saja. Meskipun kamu bukan adikku, kita pasti akan tetap bersama. Kita bisa menjadi sahabat terbaik. Hanya sahabat saja. Sahabat terbaik. Tapi apa? Tapi aku sangat menyukaimu. Aku tidak ingin menjadi sahabatmu. Tapi aku sangat menyukaimu. Aku tidak ingin hanya menjadi teman baikmu. Iya, benar. Aku juga sangat menyukaimu. Kamu juga menyukaiku? Benar sekali. Jadi, kita sekarang bukan sekadar teman biasa, kita adalah keluarga. Bukan hanya kamu keluargaku, ibu kita juga keluargaku. Ibu adalah kepala panti asuhan saat itu. Dan kita juga anak-anak dari panti asuhan. Kalian semua adalah keluargaku. Keluarga? Iya benar, kerabat, keluarga. Aku akan melindungi kalian selamanya. Oh, aku pergi tidur saja. Hah? Tidur sepagi ini? Iya, dasar pria kaku. Selamat malam. Oh, selamat malam. Marga Tiong. Ternyata kamu.
Beraninya kamu datang ke tempat seperti ini? Apa orang sepertimu pantas berada di sini? Kenapa aku tidak boleh datang ke sini? Kamu pemulung sampah yang kurang ajar. Aku belum membalas perbuatanmu saat memukul ibuku, tapi kamu malah berani muncul di depanku. Aku memukul ibumu karena dia memang pantas mendapatkannya. Kamu bilang aku kurang ajar? Kamu sudah membuat mata adikku tidak bisa melihat dan memaksa kami menandatangani surat damai. Bukankah kalian yang kurang ajar? Aku tidak peduli. Kamu tetaplah pria tidak tahu malu yang memukul wanita. Apa? Ada orang yang memukul wanita ingin masuk ke perhimpunan Wanbao? Tuan ini. Aku sarankan kamu segera pergi dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika bertindak kasar. Haha. Tuan Muda Kiao. Apa kamu mengenalnya? Ternyata kamu. Dia tidak mungkin temanmu, kan? Maaf soal yang tadi. Aku tidak tahu. Teman apa? Aku sangat ingin menghabisinya dan membuangnya ke laut. Oh, ternyata bukan teman. Sudah kuduga. Bagaimana mungkin sampah seperti ini bisa menarik perhatianmu? Siapa yang sampah? Pasti tahu sendiri di dalam hatinya. Berpakaian rapi, tapi kelakuannya buruk. Siapa yang kamu hina? Aku tidak menghinamu. Jangan merasa tersinggung sendiri. Kamu menipu adikku dan juga memukul wanita. Xia Meishu berkata benar. Kalau kamu bukan sampah, lalu apa? Apa kamu tahu kejadian yang sebenarnya? Jangan asal bicara di sini. Apa adikmu? Perlu aku tipu? Apa? Sampah ini berani-beraninya menipu adik Tuan Muda Kiao. Kamu benar-benar sangat lancang. Menipu apa? Dasar wanita bermuka dua. Bisa bicara tidak? Ternyata ini adalah adiknya Tuan Muda Kiao. Asalkan adik senang, panggil aku wanita bermuka dua juga tidak apa-apa. Tuan Muda Kiao, jangan salahkan dia. Ada apa denganmu? Hanya bergaul dengan sampah ini, selama 2 hari saja kamu sudah melupakan didikan keluarga Kyo? Siapa yang kamu sebut sampah? Kak, apa maksudmu dengan bergaul? Bisakah kamu bicara baik-baik? Kami berdua benar-benar saling mencintai. Kami berdua adalah cinta sejati. Lepaskan adikku. Apa aku yang harus melepaskan adikmu? Adikmu yang sedang memelukku. Apa kamu tidak punya mata? Bagus, kamu benar-benar meremehkan keluarga Kiao. Dasar semut kelas bawah. Menjadi semut kelas bawah itu bagus. Aku akan terus memeluk adikmu dan bermesraan dengannya di depan matamu. Aku memang merendahkan keluarga Kiao. Apa yang akan kamu lakukan padaku? Apa? Tuan Muda Kiao, dia merendahkanmu dan bahkan memprovokasimu. Kamu. Apa yang mau kamu katakan? Aku juga diundang ke sini. Apa kamu berniat mengusirku? Haha, orang sepertimu memangnya punya kualifikasi untuk kesini? Tahukah kamu siapa saja orang yang datang ke sini? Di sini, isinya kalau bukan toko besar di dunia barang antik, maka pengusaha kaya dengan aset senilai 200 miliar rupiah. Atas dasar apa kamu diundang? Maaf ya, 2 hal itu semuanya dimiliki oleh Chang Li. Dia tidak hanya memiliki aset lebih dari 200 miliar rupiah, tetapi juga merupakan tokoh besar barang antik. Qiao Yu, kapan kamu belajar berbohong? Lihatlah penampilannya itu. Mana mungkin dia punya 200 miliar rupiah? Jika di saku kamu saja bisa ada 20 juta rupiah, itu sudah merupakan keberuntungan luar biasa. Bukankah beberapa hari ini kamu sedang mencari dewa berjangka yang menghasilkan 200 miliar rupiah dari 2 miliar rupiah dalam 1 hari? Biar ku beritahu ya, orang itu adalah Chang Li. Aku melihat dengan mataku sendiri, dia menghasilkan 4 triliun rupiah dari 2 miliar rupiah. Saya melihat sendiri dia menghasilkan 4 triliun rupiah dari modal 2 miliar rupiah. Dia, apa dia tahu? Apa itu perdagangan berjangka? Pernahkah dia melihat seperti apa ruang transaksi VIP perdagangan berjangka? Qiao Yu, apa kamu tahu berapa banyak orang di seluruh dunia yang mencari dewa perdagangan berjangka ini? Hanya dengan gelar dewa perdagangan berjangka saja? Bukan sembarang orang yang bisa menggantikannya. Untuk apa kalian mencarinya? Tentu saja untuk meminta petunjuk dari orang tua itu, agar bisa mengelola aset. Bahkan jika kalian bisa menemukannya, apa dia mau membantu kalian? Melihat kelakuanmu saja sudah meragukan. Coba lihat, kamu tidak bilang kalau dirimu adalah dewa perdagangan berjangka. Sekarang sudah ketahuan kan? Zaman sekarang memang sudah gila, moral orang-orang sudah hilang. Penipu zaman sekarang benar-benar semakin tidak tahu malu. Kalian mau percaya atau tidak, aku tidak rugi apapun. Minggir, aku mau masuk. Kamu? Untuk apa kamu masuk? Ingin melanjutkan penipuanmu? Aku, Qiao Yi, adalah orang pertama yang tidak setuju. Aku diundang oleh seseorang. Apa gunanya aku menipu uang recehmu itu? Itu benar. Aku melihat sendiri Cuming mengundang Chang Li ke sini. Nona Kiao, berhentilah menutupi kebohongannya. Aku benar-benar tidak habis pikir. Orang tidak berguna seperti dia. Cuming, bagaimana mungkin bisa mengenalnya? Baiklah. Kamu bilang kamu diundang ke sini, lalu mana surat undangannya? Keluarkan, aku ingin melihatnya. Surat undangan? Tentu saja aku membawanya. Akan aku cari sekarang. Aduh. Kenapa? Sudah ketahuan bohongnya? Tidak bisa menunjukkannya? Kalau tidak bisa menunjukkannya, pergi saja. Kamu tidak diterima di sini. Pasti ada surat undangannya. Jangan memfitnah. Pasti ada surat undangan. Aku sendiri yang mengutus orang untuk mengirimnya.
Cuming. Halo semuanya. Saya menjamin Changli. Changli memanglah seorang ahli penilai barang antik yang sangat berpengalaman. Selain itu, tingkat kemampuannya sama sekali tidak berada di bawah saya. Hanya dia? Tuan Muda Chu, mungkinkah Anda sudah ditipu olehnya? Apakah dia benar-benar mengerti cara menilai barang antik? Cih, siapa yang kamu bilang tidak bisa menilai barang antik? Jangan meremehkan orang lain. Changli memang bisa menilai barang antik, terlebih lagi pandangannya sangat tajam. Saya sebenarnya tidak begitu mengerti benda kuno, hanya sedang beruntung saja. Saudara Chang terlalu rendah hati. Saya berasal dari keluarga kolektor benda kuno turun-temurun. Bagaimana mungkin saya tidak memahami kemampuan saudara Chang? Selain itu, saya juga ingin mengundang Changli untuk bergabung ke dalam perhimpunan Wanbao kecil. Apa? Perhimpunan Wanbao kecil? Apa itu perhimpunan Wanbao kecil? Perhimpunan Wanbao kecil merupakan keanggotaan super di dalam perhimpunan Wanbao. Hanya konglomerat papan atas atau ahli senior yang sangat dihormati di dunia benda kuno yang bisa masuk. Ditambah lagi, perhimpunan Wanbao kecil hanya menerima satu anggota baru setiap tahunnya. Atas dasar apa dia bisa masuk? Karena saya mempercayai Changli. Dia benar-benar memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan perhimpunan Wanbao kecil. Saya Cuming menjamin dirinya. Jika dia ternyata tidak layak untuk posisi tersebut, maka klan Tejue saya tidak akan pernah lagi mengadakan perhimpunan Wanbao. Apa? Apa? Oh, Cuming. Caramu ini benar-benar membuatku tidak enak hati menerimanya. Aku percaya kamu pasti tidak akan mengecewakanku. Sudahlah saudaraku, perhimpunan Wanbao ini sebenarnya tidak ada yang menarik untuk dilihat. Aku akan langsung membawamu ke perhimpunan Wanbao kecil. Barang-barang di sini pasti tidak akan membuatmu kecewa. Baik. Sebagai tuan muda keluarga Kiao yang terpandang, aku pun hanya bisa ikut perhimpunan Wanbao kecil dengan mengatasnamakan kakek. Atas dasar apa semut rendahan seperti dia bisa ikut? Aku yakin bahwa dia pasti seorang penipu ulung yang bisa membodohi Tuan Muda Cuming sampai seperti ini. Aku ingin melihat bagaimana bocah ini mempermalukan dirinya sendiri di perhimpunan Wanbao kecil. Tuan Muda Kiao, bukankah anggota perhimpunan Wanbao kecil boleh membawa satu orang untuk ikut serta? Benar. Kalau begitu, aku juga ingin melihat Tuan Muda Kiao mempermalukan Changli di perhimpunan Wanbao kecil. Bisakah kamu mengajakku pergi bersama? Kalau kakak membawa wanita penggoda ini, lalu bagaimana denganku? Aku juga ingin ikut. Kamu, kurung dirimu di kamar dan renungkan kesalahanmu. Masih mau bertemu diam-diam dengan bocah itu? Ayo, kita pergi. Kalau kakak tidak mau mengajakku, aku pun tidak sudi ikut. Untuk apa? Kalian semua datang lebih awal ya. Saya akan memperkenalkan kepada Anda sekalian. Ini adalah Changli, Guru Chang. Ini adalah Changli, Guru Chang, anggota baru di perkumpulan Wanbao kecil kita. Meskipun dia masih muda, tetapi kemampuannya benar-benar luar biasa. Anak muda ini ternyata adalah seorang guru penilai pusaka. Masih semuda ini sudah berani disebut guru? Tuan Muda Chu, apakah Anda sedang bercanda? Memangnya usia menentukan tingkat kemampuan menilai pusaka? Jika memang begitu, saya akan mencari orang yang usianya lebih dari 100 tahun. Maka kemampuan menilai pusakanya, bukankah akan melampaui Guru Tio selama puluhan tahun? Di usianya yang seperti itu, apa yang bisa dia lihat? Cukup dengan mengeluarkan satu barang palsu saja, sudah bisa membohonginya. Sampai dia kebingungan. Apakah dia punya kemampuan atau tidak? Saya, Cuming, pasti bisa melihatnya. Apakah Guru Tio perlu ikut campur di sini? Kamu, kamu bukannya ditarik begitu saja dari jalanan kan? Jika tidak punya kemampuan, sebaiknya segera pergi saja. Pak Tua, Anda cukup urusi diri sendiri saja. Jangan cemaskan saya. Haha, dengan itu tidak. Dia hampir saja memaki Anda sebagai orang yang suka mencampuri urusan orang lain. Anda yang sudah tua, sebaiknya segera istirahat saja. Benar-benar sekumpulan anak muda yang tidak sopan. Apakah pendidikan dalam keluarga ini sudah hilang begitu saja? Mari kita buktikan kemampuan masing-masing nanti. Jangan hanya menggonggong di sini. Baiklah, nanti aku akan bertanding dengan orang yang dipungut dari jalanan ini untuk melihat kemampuannya yang sebenarnya. Kamu sudah berkecimpung di industri ini sampai hampir bau tanah. Mau tanding dengan Changli. Bukankah kamu hanya menindas orang saja? Tidak apa-apa, ayo tanding saja. Asalkan nanti, jangan salahkan aku jika tidak menahan diri. Saudara Tiong si tua ini meskipun menyebalkan, tapi kemampuannya memang ada. Kamu jangan gegabah ya. Tidak apa-apa. Ini waktu yang tepat bagiku untuk membuktikan diri. Bocah sombong, aku ingin lihat seberapa hebat dirimu. Aku justru ingin lihat apakah kamu memang sehebat itu. Wah, bakal ada tontonan seru nih. Cih, maaf ya saudara. Si tua ini memang selalu tidak suka padaku. Hari ini aku malah merepotkanmu. Ah, tidak apa-apa. Baiklah saudara, ayo duduk. Changli? Dokter Hua. Oh, kalian saling kenal? Sepertinya sudah bertemu beberapa kali. Bertemu beberapa kali? Apa yang kalian berdua bicarakan? Tidak ada apa-apa. Dasar bocah. Aku sudah mencarimu lama sekali.
Ini mana mungkin cuma bertemu beberapa kali? Memangnya bertemu di mana? Aduh, Kalau begitu Saudara Changli dan Nona Hua, silakan duduk bersama. Aku masih ada beberapa urusan yang harus diselesaikan. Selamat menikmati. Anak nakal. Kenapa malam itu kamu membuatku menunggu sia-sia? Aku merasa sangat kesepian menunggumu. aku salah. Mari kita duduk dulu ya. Kenapa? Apa kamu malu? Anu, Dokter Hua. Kenapa di perhimpunan Wanbao kecil tidak terlihat satupun barang antik? Kenapa memanggil Dokter Hua? Aku lebih suka mendengar kamu memanggilku kakak, adik kecil. Oh haha. Anu kak, kakak Hua. Begitu baru anak pintar. Di perhimpunan Wanbao kita ini, memang ada 10.000 barang pameran yang dipajang setiap tahunnya. Sebagian besar barang pameran ada di aula luar. Kamu seharusnya sudah melihatnya saat lewat tadi, kan? Sedangkan perhimpunan Wanbao kecil ini adalah sebuah ruang transaksi VIP kecil yang menampilkan barang-barang berharga dari berbagai keluarga. Dan barang-barang berharga ini nanti akan berada di panggung pameran pusat untuk ditampilkan satu persatu agar bisa dinikmati dan dinilai oleh semua orang. Jadi begitu rupanya. Syah, jangan-jangan kamu adalah tokoh besar barang antik yang tersembunyi? Mana mungkin aku tokoh besar barang antik? Aku hanyalah seorang penggemar saja. Kedatanganku kali ini mewakili klan Chow. Klan Chow. Chow Lin Feng. Benar sekali. Chow Lin Feng adalah sepupu saya, adik kecil. Kalian berdua saling mengenal? Tentu saja saya mengenalnya. Saya bahkan tahu bahwa Anda adalah dewa bursa berjangka yang legendaris itu. Bagaimana Anda bisa tahu? Hanya dalam sehari, Anda mengubah 2 miliar rupiah menjadi 4 triliun rupiah. Banyak orang yang memperhatikan kejadian ini. Itu belum tentu membuktikan kalau itu adalah saya. Hal itu karena Anda membuat sepupu saya itu dipermalukan layaknya pecundang di depan pintu ruang perdagangan kalian. Klan Chow sangat mementingkan masalah ini dan menghabiskan banyak uang untuk mencari data diri Anda. Itu karena dia pantas mendapatkannya. Bagaimanapun juga, saya malas mengurusi masalah laki-laki. Tetapi karena hubungan saya dengan klan Chow, saya pun melihat foto Anda. Saya rasa tidak lama lagi, foto Anda akan muncul di internet. Muncul di internet? Tentu saja, Anda akan segera populer. Sekarang seluruh dunia sedang mencari Anda. Pantas saja kakaknya Kiao Yu juga mencari saya. Ternyata masalah ini begitu menyita perhatian. Ada apa? Apakah ada sesuatu yang sedang mengganggu pikiranmu? Beraninya kamu. Bagus sekali. Kau merayu wanita lain lagi di sini. Mata mana yang melihatku merayu wanita? Masih berani membela diri. Kalian berdua bermesraan di depan umum. Masih punya muka untuk mengatakannya. Sepertinya rakyat jelata ini sudah gila ingin naik kasta. Begitu melihat orang kaya langsung ingin mendekat. Aku sejak awal merasa anak ini bukan orang baik. Di sini pun dia masih bisa berbuat amoral. Ada apa dengan kalian semua? Kenapa terus mengejarku seperti anjing? Apa kalian punya bukti? Masih butuh bukti? Dokter Hua, aku kenal. Dia adalah kerabat klan Chow. Dia adalah tokoh utama dunia medis generasi muda. Apa dia akan menyukaimu? Benar. Kau benar-benar sudah gila. Karena bermimpi terlalu tinggi. Melihat wanita berkualitas langsung ingin mendekat. Dokter Hua, silakan katakan. Apakah anak ini mengancammu dengan sesuatu? Hari ini aku akan menegakkan keadilan untukmu. Mengancamku? Aku rasa analisis Guru Tio, benar. Anak ini pasti menggunakan cara yang tidak pantas. Benar. Pasti begitu. Hahaha. Dia mengancamku agar bersamanya. Tidak perlu ancaman, asalkan kau ingin bersamaku, aku pasti akan menunggumu dengan patuh. Mana mungkin? Mungkinkah pemuda ini punya keahlian yang sangat hebat? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Apakah itu benar? Ada apa dengan anak muda zaman sekarang? Mungkinkah aku sudah benar-benar tua sehingga tidak bisa memahami dunia ini lagi? Berhentilah main-main. Ada apa? Apa kamu merasa rugi setelah aku cium? Kalau begitu aku akan memberimu kompensasi nanti malam. Ada apa? Sudah puas melihatnya? Kalau melihat lagi, aku akan memungut biaya. Jika bukan aku yang sudah gila, maka pasti dunia ini yang sudah gila. Apa sebenarnya keahlian yang dimiliki Changli? Haruskah aku memperbaiki hubungan dengannya dan belajar 1 atau 2 jurus, lalu setelah itu mendapatkan tuan muda Kiao? Hais, anak muda ini sungguh luar biasa. Bagaimana? Bukankah kamu merasa sangat bangga karena aku melakukan ini? Harga diri seperti ini lebih baik tidak usah saja. Atas dasar apa?
Atas dasar apa pemuda miskin ini? Hadirin sekalian, acara penilaian benda pusaka pertemuan harta karun kecil sekarang resmi dimulai. Sekarang kami akan menampilkan koleksi berharga yang pertama. Tunggu sebentar. Apa ada masalah? Bocah berambut putih ini ingin mengadu mental denganku. Maka biarlah orang tua ini melayaninya bermain sebentar. Baiklah, jangan bilang aku menindasmu ya, Pak Tua. Peraturannya kamu yang tentukan. Mari lihat bagaimana cara bertandingnya. Kalau begitu mari lakukan yang paling sederhana saja. Kita lakukan penaksiran harga. Mari lihat siapa yang taksirannya paling mendekati harga barang antik ini. Changli jangan setujui dia. Orang tua ini di setiap acara lelang kelas atas sudah menjadi penaksir harga seumur hidupnya. Kamu tidak akan bisa menang melawannya. Aku setuju. Changli. Cukup sombong juga. Rekan-rekan sekalian, semuanya sudah melihatnya sendiri. Kebetulan sekali, tolong jadilah saksi untukku. Hari ini aku akan membongkar kedok bocah nakal ini. Wajah aslinya yang penuh kepalsuan itu. Menunggu kemenangan Tuan Zhao. Pak Tua, lihat saja bagaimana aku akan mempermainkanmu. Kacamata penilai digunakan untuk memberikan harga. Koin nilai. Saat tuan rumah menggenggam koin, maka dapat melihat harga semua barang. Dengan benda ini, aku pasti akan menang. Karena kalian berdua sudah menyetujui aturan pertandingannya, maka aku akan membuka barang berharga pertama di pertemuan harta kecil. Porselen biru putih era Ming Xuande. Sekarang silakan kalian berdua berikan taksiran harganya. Wah, ini porselen biru putih dinasti Ming era Xuande kualitas tinggi. Porselen biru putih ini harganya pasti puluhan miliar rupiah. Tidak menyangka bisa melihat pusaka seperti ini. Perjalanan ini benar-benar tidak sia-sia. Kalau begitu, berikan penawaranmu dulu. Jangan sampai orang bilang, aku si tua ini merundung anak kecil. 36 miliar rupiah. Begitu saja penawarannya? Kamu tidak pergi ke sana untuk memeriksanya? Tidak perlu. Guru Tio, silakan Anda berikan penawaran. Ya, penawaranku juga 36 miliar rupiah. Aku tidak salah dengarkan. Mereka berdua memberikan harga yang sama. Apa yang terjadi? Apakah Guru Tio salah bicara? Anda juga menawarkan 36 miliar rupiah? Bocah ini keberuntungannya cukup bagus. Ternyata tebakannya benar. Apa maksudnya keberuntungan lumayan? Bukankah Anda sedang menyontek jawabanku? Bicara omong kosong. Bagaimana mungkin ahli sepertiku menyontek darimu? Kamu benar-benar terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Si tua ini punya kemampuan juga. Sepertinya hari ini tidak akan mudah untuk menang. Kalian berdua ternyata memberikan harga yang sama, 36 miliar rupiah. Lalu berapa nilai sebenarnya dari benda ini? Harganya ternyata adalah... Harga panduannya ternyata benar-benar 36 miliar rupiah. Changli dan Guru Tio keduanya benar. Keberuntungan apa yang dimiliki orang ini? Sehingga dia bisa menebaknya dengan benar. Tunggu babak kedua. Dia pasti akan kalah di babak kedua. Dan pasti akan ditekan habis-habisan oleh Guru Tio. Adik kecil ini benar-benar hebat. Kakak jadi semakin menyukaimu. Kamu hanyalah orang rendahan. Bagaimana bisa kamu begitu pandai menipu wanita? Kasihan adik perempuanku sampai tertipu oleh orang ini. Apa maksudmu dengan menipu? Aku Changli. Tidak seburuk yang kamu bayangkan. Menipu atau tidak, kamu sendiri yang paling tahu. Sekarang kita akan segera mulai menebak harga barang kedua kita. Barang kedua adalah keramik Tang Sancai. Sebelumnya ada barang yang serupa, tapi terjual dengan harga 52 miliar rupiah. Ah, kali ini benar-benar sepadan telah datang ke sini. Terakhir kali aku membiarkanmu memberikan harga dulu. Kali ini giliranku yang pertama. Supaya aku tidak difitnah oleh anak ingusan sepertimu. Lucu sekali. Silakan Anda mulai duluan saja. Supaya orang tidak bilang aku menindas orang tua. Aku tawar 40 miliar rupiah. Sekarang giliranmu, anak muda. Saudara Tiong, apa Anda ingin maju dan melihatnya? Tidak perlu. Aku duduk di sini saja sudah tahu harganya. Jika tidak melihat dari dekat dan teliti, bagaimana Anda bisa melihat perhiasan ini? Anda mendekat untuk melihat. Karena kemampuan Anda tidak seberapa. Sedangkan aku, meski duduk sejauh ini, sudah bisa menebaknya dengan sangat akurat. Tidak masuk akal. Selama bertahun-tahun, aku bekerja di bidang ini. Belum pernah melihat orang sesombong dan sekonyol Anda. Melihat dari jauh, kenapa Anda tidak sekalian terbang ke langit saja? Guru Tio, biarkan saja dia memberikan harga sesukanya. Anda cukup mengalahkannya dengan mudah. Kenapa harus membuang waktu bicara dengan orang seperti ini? Orang seperti ini hanya bisa membual saja. Seluruh kemampuannya hanya ada di mulutnya. Padahal sama-sama anak muda, tapi dia jauh lebih baik daripada si Tiong yang tidak tahu malu itu. Setiap orang punya cara masing-masing. Atas dasar apa kalian merasa saudara Changli tidak mampu? Aku merasa Changli belum tentu kalah. Benar, bicara sebanyak itu, bukankah sebelumnya Anda juga tidak menang? Apapun alasannya, tetap saja harus menunjukkan kemampuan yang nyata. Kalau tidak, itu hanya memanfaatkan usia untuk bersikap angkuh. Jangan banyak bicara. Segera berikan harganya.
Aku menaksir harganya 38 miliar rupiah. Tuan Muda Kiau, kali ini tawaran dari kedua orang itu berbeda. Sepertinya pemenangnya akan segera ditentukan. Apa perlu ditanyakan lagi? Sudah pasti Guru Tio yang menang. Keberuntungan bocah ini akhirnya sudah habis. Aku kira kau akan memberikan penawaran yang sama denganku dan berakhir seri lagi agar kau bisa mengimbangiku sehingga kau punya bahan untuk menyombongkan diri sejenak. Tidak disangka kau mengatakannya sendiri, aku benar-benar tidak tahu kau ini sungguh bodoh atau hanya pura-pura. Yang aku butuhkan hanyalah mendompleng ketenaranmu demi mendapatkan sedikit reputasi. Tidak. Yang aku butuhkan adalah menginjakmu di bawah kakiku, berdiri di atasmu, agar lebih banyak orang yang bisa melihatku. Benar-benar angan-angan kosong. Hari ini aku akan membongkar kedokmu, benar-benar mempermalukan diri sendiri sampai ke akar-akarnya. Guru Tio, jika ada ketidakpuasan terhadapku, kau bisa mengatakannya dengan lantang. Orang bijak tidak bicara dua kali. Tapi mengenai pandanganmu ini, sebaiknya dibicarakan lagi saat kita kembali nanti, hanya bikin malu saja. Bagus, sekarang kau sudah tidak berpura-pura lagi kan? Benar, orang tua ini sudah lama bersabar menghadapimu. Atas dasar apa kau menjadi ketua, sedangkan aku hanya wakil, dalam hal pengalaman dan kemampuan bagian mana yang lebih hebat dariku? Singkatnya, bukankah kau bisa menjabat hanya karena mengandalkan klan Cioe milikmu itu? Aku menghormatimu dengan memanggilmu Guru Tio. Tapi jika aku tidak menghormatimu, di mataku kau hanyalah orang tua keras kepala yang berlagak hebat karena usia. Orang tua keras kepala? Kalau begitu bagiku, kau hanyalah sampah yang dibentuk oleh latar belakang keluargamu. Apa yang sebenarnya terjadi? Ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Aku sampah ya. Bukankah Changli sudah bertaruh denganmu hari ini? Baiklah, mari kita juga bertaruh. Jika aku kalah tanpa perlu kau usir, aku sendiri yang akan meninggalkan asosiasi barang antik Kota King. Saya akan melayani sampai akhir. Bagaimana kau ingin bertaruh? Bukankah kau bilang penilaianku buruk? Hari ini aku bertaruh, Changli pasti menang. Kau yang hanya bisa bicara omong kosong dan bermulut besar itu bisa mengalahkanku? Katakan saja apakah kau berani atau tidak. Apa aku akan takut padamu? Jika aku kalah, aku akan keluar dari dunia barang antik dan tidak akan menyentuh barang antik atau kaligrafi lagi. Saudara Changli, hari ini aku memohon bantuanmu untuk mengembalikan harga diriku. Tidak perlu sungkan. Menghadapi orang dengan tingkat seperti ini sangatlah mudah. Benar-benar terlalu banyak bicara besar sampai mempercayai diri sendiri. Menarik. Sudahlah, lebih baik kita lihat kemampuan asli masing-masing. Saudara Cuming, silakan berikan harga panduannya. Baiklah. Ada apa? Apakah Changli menang? Lihatlah wajah Cuming. Apa terlihat seperti Changli menang? Sepertinya hasilnya akan keluar. Changli tamat. Ada apa? Apakah aku yang menang? Mohon maaf ya. Aku takut sekali. Aku kira kamu sudah kalah. Mana mungkin aku kalah? Aneh, kenapa bisa seri? Apa mungkin kacamatanya bermasalah? Harga yang mereka ajukan berbeda. Kenapa hasilnya bisa seri? Benar, Cuming, cepat katakan. Cuming, apa kamu sedang bermain curang? Bagaimana mungkin kita seri lagi? Seharusnya aku yang menang. Kamu pikir aku tidak tahu malu sepertimu? Kalau seri ya seri. Saudara Cuming, sebenarnya apa yang terjadi? Seharusnya Changli yang menang tapi. Mana mungkin dia yang menang? Tapi, keramik 3 warna dinasti Tang ini aslinya punya sepasang yang identik, dan yang satunya baru saja dilelang orang lain. Harga jualnya adalah 39 miliar rupiah. Lihat apakah yang tertulis di sana adalah 38 miliar rupiah. Begitu rupanya. Koin penilai harganya tidak bermasalah. Hanya saja, harga barang antik memang fluktuatif, dan kebetulan hal itu terjadi padaku sekarang. Karena harga jualnya 39 miliar rupiah, Changli menawarkan 38 miliar rupiah, dan Guru Tio menawarkan 40 miliar rupiah, maka babak ini tentu saja berakhir seri. Benar? Jadi perhitungannya harus menggunakan harga yang terbaru. Kurasa ucapan mereka benar. Dengan terpaksa kuterima hasil seri ini, cepat lanjut ke babak berikutnya. Benar-benar tidak tahu malu. Kamu memang tidak punya harga diri. Kamu... Mohon bantuan saudara Changli untuk memenangkan satu babak lagi. Tidak apa-apa. Kalau begitu mari kita lihat babak ketiga. Baik, selanjutnya adalah koleksi ketiga kami. Ini adalah lukisan pemandangan karya Guru Tejeng Hao dari zaman Liang akhir pada masa 5 dinasti. Hahaha. Ha, bocah. Keberuntunganmu sungguh buruk karena sudah salah memilih lawan. Apa maksudnya? Bidang keahlian Guru Tio adalah lukisan kuno. Jika kemampuannya dalam menilai lukisan kuno disebut yang pertama, maka saat ini tidak ada orang yang berani mengaku kedua. Apa? Bukankah itu berarti Changli pasti akan kalah? Benar sekali. Penilaian Guru Tio terhadap lukisan dan kaligrafi bisa memberikan keputusan mutlak hanya berdasarkan beberapa kata saja. Changli, berhati-hatilah. Ini adalah bidang yang paling dikuasai oleh Pak Tua itu. Tenang saja, tidak apa-apa. Bocah, bagaimana jika engkau menyerah saja sekarang? Cukup tampar dirimu 10 kali, dan aku akan membiarkanmu tetap bisa menyambung hidup di dunia barang antik ini. Maaf, aku sungguh tidak bisa menerima pemberian dari orang lain.
Aku sudah memberikan kesempatan pada bocah itu, tapi dia tidak berguna. Bagaimana jika aku memberimu kesempatan juga? Cukup minta maaf padaku dan akui kekalahanmu, lalu lepaskan jabatan ketua secara sukarela, maka aku tidak akan menyebarkan kemampuan amatirmu agar klan Tejioe tetap bisa menjaga harga diri. Aku lebih memilih kalah dengan terhormat daripada menerima belas kasihanmu yang menjijikan itu. Baiklah, kau duluan. Jika aku yang harus maju, maka aku akan maju. Kenapa ada dua harga? Bagaimana mungkin? Kenapa bisa ada dua harga? Apa mataku sedang bermasalah? Bagaimana mungkin sebuah lukisan punya dua harga? Ada apa, Changli? Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Ada apa? Cepat bicara, anak muda. Ada yang salah. Lukisan ini pasti ada yang salah. Kamu juga datang untuk melihat lukisan? Aku pikir kamu tidak punya kaki. Tuan Muda Kiau, lihatlah ekspresi Changli itu. Kurasa dia tidak bisa membedakannya. Membiarkannya lolos sampai babak ketiga, benar-benar keberuntungan yang luar biasa. Sekarang dia akhirnya sudah tidak sanggup lagi. Apakah lukisan Changli? Mungkin saja. Agak sulit untuk dinilai. Sudah datang. Kak. Bukankah kamu orang yang berlutut di hadapan kakakku waktu itu? Siapa juga yang berlutut padanya? Wanita kurang ajar. Sepertinya kamu sedang mencari masalah. Jelas-jelas aku melihatnya hari itu. Sepertinya kamu hampir menangis. Sialan. Tuan Muda Zhou, orang ini sudah kita tangkap. Selanjutnya, apa yang akan Anda lakukan? Anak ini, Changli, entah menggunakan ilmu hitam apa, hingga membuatku menjadi anjing selama beberapa hari. Aku benar-benar tidak bisa membiarkannya begitu saja. Aku juga tidak bisa menerima penghinaan ini. Tapi anak ini memang aneh. Aku hanya ingin memeras sejumlah uang darinya, lalu meninggalkan kota Qing. Baik, kau ingin uang? Aku ingin menyingkirkan Changli. Oh iya, aku masih punya cincin pelacak asal-usul yang ajaib ini. Memakainya bisa melacak kejadian masa lalu melalui sentuhan pada benda dan menampilkan gambaran di dalam pikiran. Lacak asal-usul. Sepertinya dia sudah tidak berdaya, mulai mengelak dan tidak menyebutkan nilai taksirannya. Orang ini benar-benar tidak tahu malu. Beraninya menggunakan trik yang begitu licik. Bisakah kalian tenang? Kenapa? Apa Anda juga merasa dia sedang berbuat curang? Aku menaksir nilainya 160 miliar rupiah. Ternyata lukisan ini seperti ini, sungguh menarik. Sungguh konyol, benar-benar tidak tahu apa-apa. Sudah mulai asal memberikan harga. Changli, kamu salah menaksir harganya kan? Lukisan ini tidak semahal itu kan? Apa yang sedang kalian berdua bisikan? Saya yakin taksirannya 160 miliar rupiah. Saya menaksir lukisan ini seharga 76 miliar rupiah. Sepertinya kali ini mereka benar-benar akan menentukan siapa pemenangnya. Sepertinya yang lebih berpengalaman memang jauh lebih hebat. Anak muda ini sepertinya kalah. Changli, kamu serius tidak bercanda? Benar, harganya 160 miliar rupiah. Cepat umumkan jawabannya dan jangan bertele-tele. Benar, mereka berdua sudah selesai bicara, jadi ayo segera lanjut ke tahap berikutnya. Aduh, taksiran harganya 76 miliar rupiah. Changli benar-benar kalah. Haha, baiklah. Sekarang waktunya bagi kalian untuk menepati janji. Siapa bilang aku kalah? Apa? Kamu berniat untuk mengingkari janji? Kami semua menyaksikannya, jadi jangan tidak tahu malu. Ternyata kamu tidak bisa menerima kekalahan. Aku benar-benar meremehkanmu. Sudahlah, Saudara Changli, maafkan aku karena telah menyeretmu ke dalam masalah ini. Lukisan ini memang seharga 76 miliar rupiah. Tetapi siapa yang bilang kalau ini cuma satu lukisan? Changli, apa yang sedang kamu katakan? Dari mana asal dua lukisan itu? Apakah kamu sedang berhalusinasi? Anak muda, apakah kamu ingin berpura-pura bodoh untuk lolos begitu saja? Apa aku akan menggunakan cara selicik itu? Aku akan mengalahkanmu dengan cara yang adil dan jujur. Kak Changli, sebenarnya apa yang terjadi? Cepat beritahu kami. Karena ada dua lapisan di dalam lukisan ini. Masih ada satu lapisan lagi di dalamnya. Hahaha, sungguh konyol. Aku belum pernah melihat orang sekonyol ini. Bagaimana mungkin masih ada satu lembar lagi di dalam lukisan ini? Lagi pula, meskipun ada satu lembar lagi, bagaimana kamu bisa menaksir harga bagian dalamnya? Apa kamu punya kekuatan super? Apa dia sudah gila? Kemungkinan besar dia sudah gila. Aku sangat yakin masih ada lapisan lain di dalam lukisan ini. Masih ada sesuatu di dalamnya. Hadirin sekalian, mohon tunggu sebentar. Aku akan menyuruh orang untuk memeriksa lukisan ini. Tuan Muda Zhou, tidak perlu repot, aku sangat ahli dalam teknik bingkai, biar aku saja yang melihatnya. Kebetulan sekali, ini akan membuatmu kalah dengan perasaan lapang dada.
Apa? Chow Lin Feng, kamu cari perkara. Apa yang terjadi? Saya harus pergi sebentar. Hei, baguslah. Sepertinya kamu mau melarikan diri karena akan kalah. Kamu tidak boleh pergi. Tadinya, aku kira kamu sehebat apa. Ternyata, hanya seorang pengecut yang tidak punya nyali. Terserah apa kata kalian. Saya ada urusan mendesak dan harus pergi sekarang, minggir. Changli, apa yang terjadi? Kenapa? Mau mengelak? Pergi sana. Bagaimana jika aku tidak mau? Tongkat pemukul anjing. Kamu cari masalah. Sepatu dewa teleportasi. Kemana orang itu? Di dalam sini benar-benar tersembunyi sebuah lukisan. Aku serius, total nilai kedua lukisan ini mencapai 160 miliar rupiah. Haha. Tidak perlu buru-buru. Dasar kau, bukankah kau suka sekali berpura-pura? Akan kutelanjangi kau dan kulihat bagaimana kau masih bisa berlaga. Kalian cari perkara. Changli, jangan mendekat. Berani melangkah maju sekali lagi, maka aku akan menghabisinya. Changli, asalkan kau penuhi permintaanku, maka kami bisa melepaskan mereka. Changli, jika kau berlutut dan bersujud padaku sekarang, maka aku akan melepaskannya. Bagaimana? Kesepakatan yang bagus, bukan? Akan kukatakan sekali lagi. Pergi dari sini atau terima akibatnya. Changli, jangan tidak tahu diri. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan melangkah lebih jauh lagi. Berhenti di sana. Kau. Sepatu dewa teleportasi. Beraksilah. Kau sendiri yang memaksaku melakukan ini. Heh. Guru Tio, Anda kalah. Bagaimana mungkin saya kalah? Bagaimana mungkin dia bisa menang? Mengapa? Mengapa? Changli di mana? Changli di mana? Di mana? Changli adalah dewa berjangka yang sedang dicari oleh 4 keluarga besar kami. Itu dia. Bagaimana mungkin dia adalah? Changli adalah dewa berjangka. Klan Tejioe sudah lama mengetahuinya, sedang mencarinya. Ternyata benar-benar dia. Apa yang telah kulakukan sebelumnya? Tidak mungkin. Dia hanyalah rakyat jelata dari kelas bawah. Bagaimana mungkin dia adalah dewa berjangka? Mataku. Bagaimana bisa dia? Kau telah membutakan mata adik perempuanku, sekarang matamu juga sudah buta. Ini sangat adil. Parfum dewa, biarkan mereka berdua pergi untuk mengakui kesalahan mereka. Hei, di mana orangnya? Di mana orangnya? Di mana orangnya? Di mana orangnya? Adikku, apakah kau baik-baik saja? Kakak. Semuanya selamat tinggal untuk selamanya. Hei, Changli. Xiaolan, apakah makanannya sudah siap? Sebentar lagi siap, tunggulah.